Nontonnya dimanapun, bagaimanapun, dan kapanpun. Yuk, bergabung bersama entrepreneurs.id dan bangun bisnis kamu. Sekarang juga. Siapa sih yang nggak tahu brand fashion viral Haiklo? Brand fashion yang udah berhasil ngejual lebih dari 1 juta produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, udah semangat di hari kedua ini. Teman-teman yang di Zoom juga boleh diramein kolom chatnya. Operator ini tampilan TV-nya belum chat Zoom. Oke, semangat nggak hari ini teman-teman? Aku mau tanya teman-teman yang kemarin gak hadir di hari pertama siapa ayo? Yang gak hadir. Oke, jadi ada beberapa teman-teman yang baru hadir di hari kedua gitu ya. Oke, aku mau bacain rundown pada hari ini. Pertama akan ada pemateri pertama, ada Mas Adin Rahmanto selaku Digital Marketing Manager dari Wearing Klambi. Dan nanti teman-teman di jam Isoma sama kayak kemarin akan ada hall tour lagi juga yang dipandu sama mentor. Jadi teman-teman bisa lebih tahu, lebih mengenal tentang garment teman-teman. Nanti dilanjutin setelah Isoma akan ada Kak Linda Anggrea selaku CEO dari Button Scarf. Dan juga terakhir ada Mas Aya selaku Product Owner dari importir.com. Oke, aku juga mau reminder beberapa hal di sini. Pertama ada beberapa booth partnership kita di belakang. Ada shipper di mana teman-teman bisa punya gudang atau teman-teman bisa dibantu logistiknya tanpa teman-teman harus perlu buka cabang gitu. Jadi nantinya akan lebih mudah lagi. Nanti teman-teman bisa kunjungin booth shipper yang ada di belakang. Terus ada juga booth entrepreneurs, kita juga ngejual merchandise entrepreneurs. Dan ada foto booth di depan yang dimana kalau teman-teman foto di foto booth di depan. Terus teman-teman tag Instagramnya @entrepreneurs.id, nanti akan ada hadiah menarik dari entrepreneurs.id. Aku juga mau ingetin teman-teman buat tetap fokus selama di seminar hari ini. Kalau misalkan kemarin merchandise entrepreneurs, merchandise pada hari ini adalah merchandise dari Button Scarf-nya langsung. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi nanti apapun di seminar hari ini, pertanyaan atau video-video atau pernyataan-pernyataan, teman-teman harus fokus karena kapanpun aku bisa lemparin pertanyaan yang nanti hadiahnya gift langsung dari Kak Linda, ownernya Button Scarf. Oke. Aku mau ngasih pertanyaan awal nih. Buat teman-teman yang hadir kemarin, boleh coba angkat tangan yang hadir kemarin di Day 1. Rame ya. Yang hadir dari jam awal. Yang hadir dari jam awal.
Oke, aku mau ngasih satu pertanyaan buat teman-teman. Teman-teman runner udah siap mic-nya? Oke, udah siap. Cepet-cepetan ya teman-teman runner karena cuma ada satu hadiah nih langsung dari Button Scarfel langsung. Pertanyaannya adalah, siapa sih nama aku? Ayo, siapa? Aku kemarin kenal, ada angkat tangan nih, boleh Kak? Mas Fahran bukan ya? Mas Farhan, betul, tepuk tangan dulu buat kakaknya. Kakaknya siapa namanya Kak? Oke, nanti kakaknya boleh ke belakang, jam Isoma akan dapat gift dari Button Scarfnya langsung. Oke, kenalan lagi teman-teman, namaku Farhan Hadi. Di sini aku selaku product owner dari entrepreneurs.id. Salam kenal teman-teman. Nah, di sini aku juga mau nge-remind buat teman-teman, boleh ditampilin slide penawarannya dari entrepreneurs. Kemarin Pak Faisal tuh ada sedikit materi dan ada kurang lebih penawaran buat teman-teman yang di online dan juga di offline. Dan hari ini merupakan hari terakhir seminar dan ini kesempatan terakhir buat teman-teman yang gabung dan akan langsung ikut FB at Workshop di kantor kita pada hari Sabtu. Teman-teman boleh foto, nanti teman-teman yang emang tertarik di jam Isoma boleh langsung ke meja regis yang ada di depan gitu. Karena ketika nanti teman-teman di paket yang manapun ya teman-teman, di paket yang manapun nanti teman-teman di hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang kita akan ngebahas Facebook Ads Workshop yang sangat berguna banget buat bisnisnya teman-teman. Kayak gitu. Udah difoto? Udah aman ya. Dan juga mungkin teman-teman biar nanti teman-teman yang baru, karena banyak banget notif kena macet dan lain-lain, teman-teman yang emang udah hadir duluan boleh isi tempat duduknya secara merata dulu karena sayap kanan teman-teman masih lumayan kosong. Nanti kita biar teman-teman yang baru datang nggak susah nyari tempat duduknya. Boleh teman-teman yang di online juga kenalan dulu, boleh namanya teman-teman, domisilinya dari mana. Tetap tulis di kolom chatnya teman-teman. Nanti pertanyaan, aku mau info kalau pertanyaan teman-teman yang di online, tanyanya di Q&A. Karena kalau di kolom chat nanti pertanyaannya selalu ketimpa sama chat-chat yang lainnya. Ada dari Bandung, ada dari Blitar, ada dari Purwakarta. Wah ramai banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku mau langsung kenalin sama moderatornya Mas Adun Rahmanto. Di sini ada Ayuni Nurmaliana. Selaku merupakan lulusan dari Hubungan Internasional Universitas Veteran Jakarta. Kepada Kak Ayuni, waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat pagi semuanya. Oke, makasih buat waktu dan tempatnya dari Kak Farhan. Selamat pagi semuanya. Gak ada yang jawab. Saya lagi ya. Selamat pagi semuanya. Oke, makasih semangat paginya. Kenalin, nama aku Ayuni. Aku bakal jadi moderator untuk 2 jam ke depan bareng Kak Edwin. Dimana sebelumnya aku mau nanya, di sini ada yang tahu Klambi? Tahu ya? Iya dong, tahu. Klambi ini salah satu brand fashion di mana dalam waktu 15 menit mereka udah bisa terjual 10.000 produk. Nah, di sini kita bakal datengin Kak Adwin, dia adalah Digital Marketing Manager-nya Klambi dan kebetulan juga dia pernah menjadi CMO di Entrepreneurs. Nah, untuk selama 2 jam ini yang bakal dibahas sama Kak Adwin adalah mengenai insight-insight baru tentang improve dan sustainable tentang digital marketing di industri fashion. Lebihnya juga Kak Edwin bakal ngasih waktu selama session pertanyaan teman-teman semuanya bakal dikasih waktu untuk bertanya. Jadi kalau teman-teman baik yang di offline maupun yang di online boleh nih keep pertanyaan dari presentasi dari Kak Edwin bakal ditanyain nanti di session pertanyaan. Itu aja. Oke deh, tanpa berlalu lama kita sambut Kak Edwin. Waktu udah sempat, dipersilahkan. Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini lemes-lemes banget kayak pada puasa nih kayaknya nih. Puasa nggak nih? Puasa ya insya Allah. Walaupun puasa, saya pernah dengar pepatah nih teman-teman. Dari salah satu guru saya. Jadi katanya tebal tipisnya dompet atau omset seseorang itu dilihat dari antusiasnya teman-teman.
Jadi kalau lagi seret-seret ya tetap antusias aja biar insya Allah jadi makin tebal. Setuju? Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, aplaus dulu dong buat teman-teman biar semangat ya. Pagi-pagi harus semangat teman-teman. Oke, izinkan perkenalan teman-teman, nama saya Edun Rahmanto selaku Digital Marketing Manager dari Wearing Kelambi. Saya bukan orang lama sebenarnya di Kelambi, saya termasuk hitungannya baru. Tapi alhamdulillah banyak hasil yang didapat pada saat di Wearing Kelambi. Boleh slide saya? Oh ini udah ya. Oke, jadi saya diminta sama entrepreneurs. Oh ya, kebetulan saya juga sebenarnya sempat menjadi CMO-nya dari entrepreneurs.id. Nah, akhirnya saya ke Kelambi. Nanti saya cerita juga ya. Nah, jadi saya di sesi kali ini saya diminta sama entrepreneurs untuk sharing tentang bagaimana meningkatkan penjualan di industri fashion. Karena alhamdulillah 3 bulan terakhir ini di Kelambi itu mencapai omset terbaiknya selama ini. Gitu. Jadi dan itu alhamdulillah berkat kerja sama tim juga dan saya mau sedikit sharing dari sisi digital marketingnya seperti apa. Gitu ya. Nah, sedikit cerita apa yang menjadi pencapaian kami, apa yang menjadi pencapaian Kelambi itu sebenarnya bukan karena kami hebat, tapi karena semua atas ikhtiar dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, di Kelambi ini saya kurang lebih itu sebenarnya hampir 2 tahun. Jadi di Kelambi saya hampir 2 tahun, sempat freelance sebentar, baru akhirnya saya full time di Kelambi. Nah, saya mau sedikit sharing tentang bagaimana sih perjalanannya. Ini kemana ya nembaknya? Ke situ ya. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya, ini salah beberapa campaign iklan yang saya jalani. Jadi saya sebagai digital marketing manager, saya juga yang nge-handle iklan-iklannya Kelambi di sosmed dan lain-lain. Nah ini rata-rata per purchase-nya. Kalau teman-teman di sini udah ada yang sering main pakai Facebook Ads atau Instagram Ads atau yang lain nggak? Ads yang lain. Ada yang udah pernah? Boleh tahu? Lumayan lah ya. Nah, jadi cost per purchase ini hasilnya itu adalah biaya yang kita keluarin untuk dapetin satu penjualan. Jadi kalau teman-teman lihat itu rata-rata ada yang 8.000, ada yang 7.000, ada yang 6.000. Itu kita ngeluarin budget segitu untuk dapetin satu penjualan. Dimana satu barang Kelambi itu rata-rata paling murah 300 ribuan. Jadi dengan ngeluarin 8.000 ibarat kata kita dapetin penjualan 300 ribu. Itu minimalnya segitu. Kalau misalnya ternyata yang terjual dress harganya 800 ribu ya berarti lebih bagus lagi sebenarnya. Gitu ya, bahkan beberapa kali kita sempat nyentuh itu angka di ROAS-nya itu bisa sampai 100 kali per hari. Contoh di salah satu iklan ini, salah satu campaign ini kita ngeluarin budget sekitar 2 jutaan, uang masuknya itu 200 jutaan pada saat itu. Gitu ya, jadi satu hari. Itu baru dari satu campaign. Nah kita nggak lagi ngejalanin banyak campaign terutama lagi dari 3 bulan terakhir ini ya, jadi Januari, Februari, Maret, karena mendekati Id, kita lagi gempar-gemparnya juga. Gitu. Dan ini nanti akan mau saya sharingkan, gimana caranya teman-teman bisa ROAS-nya minimal bisa puluhan kali, sampai ratusan kali seperti ini. Nah ini saya sedikit cerita ya, sedikit kenalan dulu. Jadi saya tertarik dunia jualan tuh sebenarnya dari waktu kuliah. Walaupun sebenarnya saya kuliah itu jurusannya adalah teknik informatika. Nah ini ya, sorry. Nah saya jual teknik informatika, cuman saya waktu kuliah di teknik informatika itu saya sempat ngeblank Bapak Ibu. Otaknya nggak nyampe, kalau kata teman-teman saya RAM saya nggak kuat. Ya RAM otak saya itu cuma 2 giga, sedangkan materinya bisa 16 giga, saya nggak nyampe. Saya di tahun kedua, saya memutuskan, wah kayaknya saya bukan di informatika nih, jurusan yang tepat buat saya. Akhirnya saya coba-coba jualan, apapun. Saya sempat jualan keripik, saya sempat jualan susu murni. Saya kuliah di Bandung. Saya kuliah di Bandung, di Telkom, di kampus Telkom, di daerah Buah Batu situ ya. Saya sempat jualan macam-macam di sana. Yang konon katanya kan di Bandung kalau jualan apapun bisa kenceng. Nah akhirnya saya coba-coba jualan keripik, saya jual susu murni, saya sempat jualan herbal. Dan pada saat jualan herbal itulah akhirnya saya menemukan bahwa kayaknya saya senang jualan online. Kenapa? Karena waktu saya jualan keripik, saya jualan susu murni itu dapat omset lumayan, cuman capek banget saya ngerasanya. Karena harus jaga tempat, harus jaga toko, harus shift-shiftan sama teman saya, gitu. Dan akhirnya saya di jualan herbal ini saya diajarin cara jualan lewat BlackBerry Messenger pada saat itu. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain zaman jualan lewat BB, oh itu saya sempat juara Bapak Ibu.
saya sempat omset nyentuh 200 juta sebulan waktu kuliah. Dan itu cukup termaintain beberapa bulan, hampir setahun tuh 200, 150 per bulan ya. Dan waktu kuliah kan lumayan seger banget. Dari situ saya menemukan kayak titik pencerahan Bapak Ibu, ini kayaknya jalur gua nih. Jualan online nih, kayaknya oke nih. Akhirnya saya kulik-kulik lebih dalam lagi tentang jualan online. Sampai akhirnya saya belajar tentang digital marketing lebih dalam. Tentang iklan, sosial media, copywriting, email marketing, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah ini saya zaman-zaman jualan keripik. Ada yang tahu nggak nih keripik apa? Oh Maici ini zaman-zaman lama nih, ketahuan nih umurnya nih ya. Jadi keripik Maici itu dulu ngetren banget di Bandung. Saya sempat jualan dan lumayan seminggu bisa dapat profit bersihnya tuh sekitar 2 jutaan. Seminggu, lumayan lah, waktu kuliah bisa jajan lah weekend. Sampai akhirnya saya sama teman-teman saya itu bikin yang namanya keripik sendiri. Karena ngerasa oh keripik orang kita jualin, oke ya udahlah kenapa nggak kita jualan keripik sendiri. Kita sempat jualan yang namanya keripik kentang Bapak Ibu. Keripik kentang namanya keripik ceteti. Nah ini ya, keripik ceteti ini keripik kentang karena di Bandung. Jadi namanya ceteti, ece-ece ceritanya ya. Saya sempat jualan, bahkan waktu itu sempat sampai masuk ke Trans TV Bapak Ibu. Sampai diundang di sini ya. Nah sempat diundang ke Trans TV, terus masuk ke acaranya Bukan Empat Mata. Ada yang tahu Bukan Empat Mata? Nah acara tukul ya. Saya sempat diundang sama tim saya waktu itu, sama beberapa tim saya. Waktu itu di acara di sana. Nah ini acaranya ya. Mungkin nggak ada yang ingat ya, udah lama banget soalnya. Terus sampailah akhirnya saya jualan. Tapi di sini karena seiring tren jualan keripik itu menurun pada saat itu, akhirnya saya nggak jualan lagi. Kenapa? Karena omset juga makin lama makin turun. Akhirnya saya coba jualan yang lain, salah satunya itu jualan roti, jualan susu murni, dan lain-lain. Gitu ya. Dan sekarang saya di Kelambi, dan alhamdulillah Kelambi followersnya naik. Akhirnya sekarang di 2,3 ya, kelihatannya di 2,3. Sebelumnya mendek 2,2 terus itu followers Kelambi udah bertahun-tahun. Alhamdulillah sekarang udah 2,3. Nah, yang mau saya sharingkan adalah teman-teman. Jadi sekali lagi saya disclaimer untuk kesempatan kali ini saya di sini bukan mau ngajarin teman-teman, bukan mau ngajarin Bapak Ibu semua. Saya yakin udah pada jago-jago semua. Tapi saya mau sedikit sharing. Saya mau sharing aja pengalaman saya dengan menggunakan digital marketing seperti apa. Dan yang saya mau tekankan adalah setiap saya belajar sesuatu itu selalu saya tekankan ini Bapak Ibu. Yang saya pelajarin 90% itu adalah mindsetnya dulu. Mindsetnya dalam pakai digital marketing kayak gimana sih? Mindset dalam menggunakan Facebook Ads gimana sih? Mindset untuk sosial media bisa growth gimana sih? Jadi saya nggak terlalu pikirkan skill setnya dulu atau teknisnya dulu di awal. Karena menurut saya skill set atau teknis itu 10% dari keberhasilan. Yang paling penting adalah mindset atau cara mainnya. Karena saya sering banget lihat teman-teman saya yang mulai digital marketing itu selalu nanyanya teknisnya dulu, bener nggak? Paling sering ditanya itu teknisnya dulu. Cara bikin Facebook page gimana sih? Cara ngiklan gimana sih? Cara bikin adset gimana sih? Itu terus yang ditanyain. Sedangkan dia nggak tahu emang gunanya adset buat apa. Emang gunanya iklan buat apa? Dia nggak tahu. Katanya bagus, akhirnya ngejar teknisnya, belajar segala macam, tapi nggak dipahamin tujuannya itu buat apa. Kenapa mereka harus pakai iklan? Kenapa harus ngejar A dulu? Kenapa harus pelajarin ini dulu? Ketika itunya udah dapat, 90% udah paham, skill saya tinggal dipelajarin sebulan aja paling lama, menurutku itu akan jago dengan sendirinya. Tapi paham dulu mindsetnya. Sama kalau kayak main bola lah, main bola secara teknis kan sebenarnya cuma nendang-nendang doang, bener nggak? Nendang kiri, nendang kanan. Tapi kenapa ada yang jago banget, ada yang biasa aja. Mindsetnya Bapak Ibu, cara mainnya, strateginya. Kenapa dia harus nendang ke kiri dulu? Kenapa harus oper ke belakang dulu? Kenapa harus pakai tiki taka dulu ibaratnya gitu? Kebayang nggak? Itu di mindsetnya. Nah, yang aku pengen share kali ini adalah sebenarnya bagaimana mindset di digital marketing supaya teman-teman apapun produknya ke depan yang teman jalankan, itu insya Allah bisa bermanfaat. Gitu ya. Nah ini yang selalu saya tekankan juga, sisihkan 10%. Saya selalu menyisihkan 10% income saya untuk belajar. Bahkan seminggu, 2 minggu lalu saya juga baru belajar lagi dari e-course. Saya belajar tentang ada yang namanya market segmentation dan lain-lain. Kenapa? Karena menurut saya dunia digital marketing itu terus berkembang. Facebook Ads hari ini mungkin akan berbeda 1 tahun ke depan. Sekarang ada lagi TikTok. TikTok Live lagi rame. Gimana caranya kita harus bisa ngikutin tren yang lagi naik. Nah itu kita
harus mengisikan untuk belajar teman-teman. Untuk kedepannya ya. Nah ini saya mau langsung masuk ke materinya. 5 strategi meningkatkan penjualan di industri fashion dengan digital marketing. Jadi 5 hal ini yang pas ketika saya masuk ke Lambi saya langsung breakdown. Saya langsung pecah 5 hal ini yang akhirnya saya temukan, oh ternyata harusnya seperti ini. Nah, sebelum masuk ke strateginya, saya pengen sedikit bahas tentang digital marketingnya sendiri. Jadi jangan sampai salah kaprah tentang digital marketing. Digital marketing itu apa sih? Kalau kita bahas digital marketing, itu adalah sebenarnya sebuah tools. Sebuah tools marketing atau sebuah tools penjualan dengan menggunakan sarana media digital yang tujuannya untuk mencapai goals Anda. Jadi digital marketing itu tujuannya sebenarnya sebuah tools. Jadi digital marketing itu sebenarnya sebuah tools, sebuah alat bantu untuk mencapai tujuan kita. Kebayang nggak? Sebuah alat bantu untuk nyampe tujuan kita. Jadi kalau misalnya tools ini itu justru menghambat tujuan kita, ya udah nggak usah dipakai. Kebayang nggak sampai sini? Karena banyak banget ya saya lihat dan teman-teman saya pusingin digital marketing, kok ngiklannya boncos terus, kok ngiklannya nggak works, nggak jalan segala macam. Ya udah, kalau misalnya bikin pusing, pakai cara lain dulu aja gitu. Simpelnya seperti itu. Karena ini adalah tools untuk membantu goals kita. Kalau misalnya dari situ justru nggak membantu goals kita, ya udah pakai tools yang lain. Kebayang ya, yang bisa untuk mencapai goals kita. Makanya harus dipahami dulu nih, ini tujuannya untuk membantu, bukan untuk menghambat. Jadi kalau misalnya mau membantu, harus tahu dulu cara mainnya seperti apa. Biar nanti ujungnya bisa benar-benar ngebantu penjualan kita. Gitu ya. Nah, bagaimana strategi menggunakan digital marketing? Nah, ini saya mau share sedikit tentang sebenarnya digital marketing itu dalam sebuah brand posisinya di mana sih? Karena kan kita ujung-ujungnya pasti kalau misalnya mau melakukan penjualan, kita ngebangun brand ujung-ujungnya adalah pengen menghasilkan penjualan yang sustainable. Setuju ya? Pengen kita jualannya hari ini bisa 100 juta, besok minimal 100 juta, bahkan naik lagi. Kebayang ya? Kita pasti kan pengennya seperti itu terus. Bulan ini dapat 1 miliar, pengennya bulan depan 1 miliar juga minimal, bahkan lebih. Kita pengennya seperti itu. Nah, bagaimana caranya sebenarnya? Nah ini teman-teman, ada 3 hal sebenarnya untuk mendapatkan penjualan yang sustainable yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu apa? Kita lakukan yang namanya branding, proses branding. Yang kedua, kita lakukan yang namanya marketing. Yang ketiga itu namanya selling. Jadi 3 hal ini itu saling berkaitan. 3 hal ini yang memang menurutku itu adalah hal-hal yang harus dilakukan dengan sebuah brand untuk menghasilkan penjualan yang sustainable. Branding, marketing, dan selling. Maksudnya apa? Branding ini tujuannya adalah untuk membangun trust. Untuk membangun trust customer bahwa, saya kalau misalnya mau beli baju, saya belinya di brand A aja deh. Sering nggak teman-teman kalau beli baju atau beli sesuatu tuh, ya udah sama di brand A terus, nggak akan pindah ke yang lain-lain. Karena udah cocok sama bahannya, udah cocok sama harganya, sama kualitasnya, sama penjualnya mungkin. Akhirnya nggak pindah-pindah. Itu karena mereka melakukan yang namanya branding. Contoh misalnya yang pakai handphone, udah pakai Apple misalnya, udah pakai Apple terus nggak mau ganti-ganti. Kebayang nggak? Karena dari sisi branding dia udah kuat. Itu bisa menaikkan atau mempertahankan penjualan yang sustainable. Jadi branding ini tujuannya adalah itu untuk membangun yang namanya trust. Jadi customer udah percaya, oh kalau brand A yang keluarin produk itu pasti kualitasnya bagus. Itu trust Bapak Ibu. Karena kalau kita beli di marketplace, di Shopee, misalkan ada produk kita nyari baju, wah banyak nih yang murah-murah. Tapi kan kadang kita nggak tahu, secara trust belum terjadi. Ini bagus ya kualitasnya, harga segitu, misalnya harga 300.000, kualitasnya gimana ya, bahannya gimana ya, itu trustnya belum terjadi di kita. Karena mungkin secara branding belum terdeliver ke kitanya, gitu ya. Itu branding. Yang kedua, itu adalah marketing. Marketing itu kalau boleh dibilang itu adalah untuk memperluas exposure kita. Exposure produk kita atau exposure dari brand kita. Tujuan untuk memperbesar itu. Jadi kita bikin gimmick marketing, kita bikin activity marketing, itu tujuannya adalah untuk memperbesar exposure. Supaya brand kita makin dikenal lebih banyak orang. Kebayang nggak?
branding tujuan untuk membangun trust, marketing itu tujuan untuk memperbesar exposure. Jadi orang yang percaya sama brand kita itu makin banyak. Itu tujuan gimmick marketing. Nah, biasanya marketing ini adalah satu divisi yang paling banyak mengeluarkan budget. Ya, paling banyak mengeluarkan budget. Kenapa? Karena harus bikin aktivitas sana sini untuk kolaborasi dan lain-lain, itu kan budgetnya cukup besar. Nah, itu di marketing. Nah, selling ini tujuannya adalah untuk mendapatkan sales. Ya, untuk dapetin cuannya, untuk dapetin penjualannya. Untuk dapetin profitnya itu di selling. Gitu. Jadi kalau misalnya lakuin branding sama marketing doang, nggak ada selling ya percuma. Ibarat kata buang duit tapi nggak ada uang masuk. Makanya biasanya divisi marketing sama selling ini sering bentrok nih. Karena marketing ngeluarin budget, ngeluarin duit, selling dapetin penjualan, dapetin profit, dapetin budget. Ini saling bentrok. Target marketing kita, budget marketing kita misalnya 500 juta bulan ini. Wah, orang salesnya langsung mikir kan gimana caranya dapetin segitu misal. Itu sering bentrok tuh, sering debat ibarat kata. Oh, nggak bisa nih, harusnya segini, minimal segini karena produksi sekian. Kebayang, akhirnya ada yang dikurangin, ada yang di-adjust. Ini seru banget biasanya kalau lagi meeting ini. Dan sebenarnya di digital marketing itu posisinya adalah di sini, teman-teman. Posisi digital marketing itu adalah di marketing dan di sellingnya. Jadi bagaimana dengan digital marketing itu bisa meningkatkan exposure dan juga bisa meningkatkan penjualannya. Itu divisi dari digital marketing sendiri. Kebayang sampai sini. Jadi tim marketing punya activity apa? Ya udah dari tim digital marketing ini yang memperbesar exposure-nya biar lebih gede lagi. Tim sales punya inisiatif apa? Digital marketing yang memperbesar lagi supaya itu sellingnya bisa makin banyak. Kebayang sampai sini ya. Jadi posisi digital marketing itu kalau di Kelambi itu adalah seperti ini. Di marketing dan di selling. Dan kunci utama dari digital marketing kalau menurutku sendiri itu adalah konten, teman-teman. Kunci dari digital marketing sendiri itu adalah konten. Konten is king kalau zaman sekarang. Kalau di zaman era sosial media sekarang, konten itu adalah hal yang paling utama. Konten itu rajanya. Kalau kontennya jelek, udah pasti hasilnya nggak akan bagus-bagus banget, ibaratnya kayak gitu. Terutama untuk industri fashion. Industri fashion tuh kalau menurutku, konten bagus tuh wajib banget. Industri fashion kalau mau gede, konten bagus itu wajib banget. Sama kalau misalnya kayak teman-teman bisnis kuliner. Kalau bisnis kuliner, yang wajib itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang wajib di bisnis kuliner apa? Rasa. Itu udah wajib, nggak boleh ditawar-tawar. Mau gimmick marketingnya sebagus apapun, kalau rasanya nggak enak, itu nggak akan besar. Kebayang? Sama di fashion. Di fashion kalau menurutku, kalau gimmick marketingnya udah bagus, tapi konten yang jelek, ya udah akan stuck di situ aja. Mungkin besar pada saat lagi ada sesuatu, tapi kalau kontennya jelek, itu nggak akan termaintain penjualannya. Kebayang nggak? Makanya kita concern banget di konten. Makanya kalau teman-teman lihat, konten-kontennya Kelambi, itu pasti filteringnya panjang, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, kontennya kan bagus ya, konten-kontennya Kelambi. Itu memang seniat itu. Memang seniat itu. Bahkan misalnya, pernah kita bikin campaign gitu ya, bikin photoshoot, bikin video campaign, segala macam. Udah pergi nih ke satu tempat untuk bikin video campaign. Udah jadi semuanya, udah diedit segala macam. Pas dinilai, kebetulan yang ngenilai sendiri itu dari Kak Nadine ya, owner dari Kelambi, dia yang menilai, jelek kontennya, udah nggak dipakai. Padahal udah ngeluarin budget puluhan sampai ratusan juta untuk photoshoot kayak gitu. Hasilnya jelek, nggak naik kontennya, nggak boleh naik. Kebayang nggak segitunya? Kenapa? Karena ini teman-teman, kita ingin mempertahankan bahwa ya fashion itu kontennya harus bagus supaya orang tertarik. Kalau kontennya jelek, susah dapetinnya. Kebayang, orang jadi nggak tahu nih bagus apa enggak produknya kalau fotonya jelek, kalau kontennya jelek. Makanya kita benar-benar concern di situ. Dan dari sisi digital marketingnya, otomatis jadi lebih enak sebenarnya kalau kontennya bagus. Karena dengan kita ngiklanin, terus kontennya bagus, orang-orang tuh jadi lebih mudah untuk ngeklik, untuk belinya tuh jauh lebih mudah. Gitu ya, jadi salah satu concern di digital marketing itu adalah kontennya. Oke, 5 strateginya apa aja? Yang pertama,
Ini yang paling penting menurutku teman-teman dan yang paling sering dianggap klise sebenarnya. Tapi ini penting banget kalau menurutku pribadi. Itu apa? Mendefinisikan siapa market yang kita bidik dengan jelas. Kita mau nyasar siapa sih marketnya? Kita jualan baju mau ke siapa? Ke semua orang mas. Semua orang kan butuh baju. Iya benar, semua orang butuh baju. Tapi nggak semua orang butuh pakai dress. Bener nggak? Saya nggak pakai dress. Saya nggak butuh dress. Tapi mungkin istri saya pakai. Tapi balik lagi, kita perlu tahu siapa yang mau kita targetin di market kitanya siapa. Harus penting banget. Kenapa? Karena kalau kita tahu market kita siapa, kita tahu peluru apa yang mau kita tembak ke mereka supaya kena. Kebayang nggak? Peluru apa yang mau kita tembak supaya kena ke mereka? Gimmick marketingnya, sales activation-nya, inisiatifnya seperti apa. Bahkan sampai kolaborasi sama influencer atau KOL-nya siapa, itu kita perlu tentukan dari sini, dari siapa marketnya. Jangan sampai asal-asalan juga milih influencer atau KOL yang mau diajak kerjasama. Kenapa? Karena harus sesuai sama market kitanya. Sesuai nggak nih sama market kitanya? Jangan-jangan udah kita pakai KOL, ngalah nggak ada penjualan, nggak nutup istilahnya. Kenapa? Karena salah pilih KOL, KOL nggak cocok sama marketnya. Yang penting cantik, yang penting followers gede, itu nggak ngejamin teman-teman. Itu nggak ngejamin. Kenapa? Karena bisa jadi nggak sesuai sama marketnya. Jadi kita perlu tahu niche market. Contoh misalnya, niche market itu apa? Jadi niche market itu adalah sebuah ceruk pasar atau sebuah konsumen gitu ya, sekelompok konsumen yang punya spesifik problem. Yang punya spesifik problem. Contoh misalnya, kalau misalnya kita mau nembak nih, kita mau nembak ke sini, disuruh nembak atau mana? Suruh tembak ke sini ya, nembaknya kemana? Yang supaya dapat hasilnya lebih oke. Nembaknya kemana supaya tepat sasaran? Ini kan cukup gede nih, segini. Kemana? Ke atas, pojok, ke bawah, ke kiri, ke kanan, nggak jelas. Tapi kalau ketika ada targetnya, ketika misalnya di sini kita pasang targetnya tadi, ya ini ya. Ini kita akan jauh lebih tahu, oh nih targetnya yang kuning nih, udah kita akan lebih ngebidiknya jauh lebih tepat. Oh yang kuning ini misalnya, kita mau nyasar kelas A ke atas. Kelas A ke atas ini banyak juga, kelas A ke atas yang mana? Ibu-ibu misalnya, saya mau nargetin ibu-ibu kelas A. Ibu-ibu yang kayak gimana? Ibu-ibu yang suka ngumpul, itu lebih spesifik lagi tuh, karena ibu-ibu banyak. Ibu-ibu kelas A juga banyak. Kita mau targetin yang lebih spesifik, ibu-ibu kelas A yang suka ngumpul atau suka arisan. Oke, kita jadi tahu. Dari situ baru kita bisa nentuin, oke ibu-ibu kelas A yang suka ngumpul ini dia biasanya ngomongin apa sih? Dia biasanya suka produk yang kayak gimana sih? Kualitasnya, dari respon chat WA, customer service-nya sukanya seperti apa? Dari kontennya, dia suka yang seperti apa? Dari inisiatif sales-nya, dia nggak suka diskon misalnya, tapi dia suka dikasih sesuatu yang spesial, exclusive packaging misalnya, atau di personality, di personalize, dikasih kayak misalnya ucapan, hai terima kasih kak, bla 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 sudah belanja, di personalize namanya, misalnya kayak gitu. Nah itu kita perlu breakdown. Dari situ kita akhirnya tahu, oh ternyata kelas A, ibu-ibu yang suka ngumpul, kayaknya dikasih strategi marketingnya kayak gini deh. Dari situ kita akhirnya tahu, dan itu yang Kelambi lakuin. Dan itu waktu itu saya juga ngelakuin, pas awal masuk itu kayak, oh ini apa dulu, saya harus tahu dulu nih marketnya Kelambi seperti apa. Coba saya breakdown. Kebayangnya. Dan setelah nge-breakdown, jadi setelah tahu niche marketnya seperti apa, baru masuk ke langkah berikutnya teman-teman, strateginya. Ini ya. Jadi ada yang namanya market segmentation. Jadi market segmentation ini sebenarnya ada 4, cuman saya nge-globalin jadi 2 aja. Ada yang namanya early adopters, ini ya. Ada market yang namanya early adopters, ada yang namanya majority. Majority ini ada early majority sama late majority. Ini sebenarnya aku gambarinnya majority aja atau market umum. Nah, maksudnya apa? Jadi market early adopters ini adalah market atau orang-orang yang suka ngerespon atau suka suka cerita lebih dulu. Dia senang bisa cerita lebih awal kalau dapetin sesuatu. Pernah nggak punya teman yang misalnya kalau misalnya ada produk baru, dia pasti punya duluan.
dan suka ceritain kemana-mana. Gue habis beli ini nih, dia kemarin habis launching produk baru, udah cerita segala macam. Nah itu adalah orang-orang yang early adopters. Orang-orang yang ketika dikasih sesuatu, mereka pasti akan ngerespon. Mereka pasti akan mau dapetin barang itu di awal. Kebayang ya? Jadi orang-orang yang cepet tanggap lah ibarat kata. Kalau kita bikin promosi, kita bikin marketing, kita bikin activation apapun, ini adalah early adopters, ini adalah orang-orang yang paling cepat ngerespon dan paling cepat beli. Kebayang nggak? Itu adalah early adopters. Nah, kalau yang majority, ini adalah orang-orang yang sukanya lihat dulu. Sukanya ngelihat belakangan, ngelihat respon-respon di awal. Jadi early majority ini adalah orang-orang yang suka ngelihat review dulu. Kebayang nggak? Ada produk baru nih, muncul brand baru. Brand skincare, brand fashion itu kan sekarang banyak banget bermunculan. Nah, majority ini adalah orang-orang yang dia ngelihat dulu review-review dari produk baru tersebut. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada, saya pun termasuk sebenarnya orang majority. Orang yang telat ngerespon kalau ada sesuatu yang baru. Itu saya sebenarnya. Kalau dalam hal produk ya, saya kadang nggak tahu ini produk apa. Ini lagi booming, lagi viral, tuh kadang saya nggak tahu. Tapi ada orang-orang yang memang dia produk viral apapun yang baru itu tahu. Itu early adopters. Kalau majority adalah orang-orang yang dia kalau ada produk atau sesuatu yang baru, dia pasti butuh review dari orang lain dulu. Kadang kita juga sih gitu kan, kalau misalnya beli di marketplace atau beli di mana, pasti kadang kita pengen lihat reviewnya dulu. Nah, orang-orang yang suka ngeliat reviewnya dulu itu adalah orang majority. Orang pada umumnya, orang rata-rata. Market rata-rata tuh kayak gitu. Makanya ini posisinya paling gede. Ada kalau misalnya di total sekitar 68%. Itu adalah market besar sebenarnya. Tapi orang majority ini atau market majority ini itu nggak akan beli kalau nggak ada early adopters-nya. Kebayang nggak? Kenapa? Karena dia butuh review. Butuh ada orang awal yang beli duluan, dia ngelihat, oh si A beli, dia bilang bagus, oke deh baru saya beli. Itu adalah orang majority. Makanya dua tipe orang ini, dua tipe market ini, itu kita kejar dua-duanya. Di Kelambi ini saya kejar dua orang ini. Dua tipe market ini. Early adopters, orang-orang yang memang ketika kita launching ini pasti orang akan ngerespon nih, pasti akan beli nih. Sama orang-orang yang butuh kenyamanan atau butuh keamanan dalam membeli, butuh review orang lain. Nah, lebih detailnya apa pembedanya ini teman-teman. Ya, early adopter itu adalah orang yang selalu siap menjadi yang pertama. Ada launching nih, launching jam 10, jam 9 udah standby. Kebayang nggak? Jam 9 udah standby, dia udah mau ngewar ibarat kata. Udah siap-siap nih, udah standby di handphone, siap di website untuk mau ngewar. Itu adalah early adopter. Orang-orang yang selalu siap untuk menjadi yang pertama. Dan dia, early adopters ini adalah orang-orang yang biasanya menjadi trendsetter. Ada tren yang baru biasanya dia ngikutin. Ada sesuatu yang baru dia biasanya mau jadi yang pertama. Mau nunjukin. Dia senang menceritakan sesuatu yang baru. Itu adalah orang-orang early adopter. Risk taker. Orang yang berani ngambil resiko. Kenapa? Karena belum tahu produknya bagus atau enggak. Oke atau enggak. Tapi dia berani ngambil duluan. Ada PO. Pre-order. Produk A. Launching. Produk A PO. Dia berani ngambil duluan si early adopter. Kenapa? Karena dia memang risk taker. Nggak peduli PO-nya nanti nyampenya berapa lama, yang penting gue order duluan. Dan gue bisa posting, gue udah PO gitu. Kebayang nggak? Itu ada market kayak gitu. Mereka nggak khawatiran. Mereka nggak takut produknya bagus atau enggak. Mereka nggak takut brand baru nih padahal. Mereka beli aja. Mereka nggak khawatir ini bener atau enggak khasiatnya. Bener apa enggak, bagus atau enggak kualitasnya. Mereka nggak khawatir. Mereka nggak terlalu memikirkan kenyamanan. Dalam belanja, mau ngewar jam 2 pagi pun, itu tetap belanja teman-teman. Nggak nyaman kan jam 2 pagi nih, ada promo, ada launching. Ada sale misalnya jam 2 pagi. Mereka mau belanja. Early adopter. Mereka nggak peduli. Dan mereka mendengarkan apa yang brand tawarkan. Jadi ketika brand nawarin sesuatu, mereka pasti langsung nangkep. Mereka langsung ambil. Itu adalah orang-orang early adopter yang kalau misalnya kita lihat tadi persentasenya itu kecil sebenarnya. Dia nggak
kalau yang majority tadi 68% itu cuma sekitar 13% sebenarnya early adopter. Kecil, tapi dia yang menentukan akhirnya si orang majority ini beli atau enggak. Nah, kalau orang-orang yang majority, orang-orang mainstream yang pada umumnya, itu biasanya mereka mencari kenyamanan dalam beli. Launching jam 10, dia nggak mau tuh ngewar. Ntar aja lah jam 2 belinya, santai. Jam 6 aja lah, nanti aja kalau udah nggak rame misalnya. Tahu nih, di mall lagi ada promo diskon 50%, start dari jam 1. Wah, jam 1 pasti rame nih, ntar aja lah gue jam 5 gitu. Nyantai, tapi dia nyari kenyamanan. Kebayang? Dan biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang membandingkan antara harga sama manfaat. Banding-bandingin dulu, harga segini bener nggak ya kalau gini? Tapi kalau dibandingin sama brand B, brand C gitu, dia banding-bandingin. Manfaatnya sesuai nggak ya sama yang gue dapetin ketika beli dengan harga segitu? Pertimbangannya cukup banyak. Dan biasanya dia mendengarkan, nah dia suka mendengarkan rekomendasi dari orang lain atau dari early adopters. Lu udah beli, bagus nggak produknya? Jelek, ya udah gue nggak beli. Kebayang, itu majority tuh, padahal dia juga belum coba. Siapa tahu buat dia cocok, buat dia bagus, gitu kan. Tapi dia mendengarkan rekomendasi dari orang lain, itu adalah tipe-tipe orang majority. Dan ini adalah tipe yang lebih banyak. Market yang lebih banyak tuh sebenarnya market majority. 68% tadi dibandingkan early adopter. Makanya di Kelambi, saya kejar dua-duanya. Early adopter contohnya di Kelambi gimana? Contoh misalnya kita lagi nge-campaignin itu adalah It Series. Produk-produk It Series sampai bulan April nanti. Kita kejar untuk early adopter itu bisa PO lebih awal. Kita bikin PO bisa mulai dari tanggal misalnya 17 sampai 19. Itu banyak langsung early adopter dapat. Bisa kegarap. Orang-orang yang early adopter itu ngejar tuh. PO, dia risk taker kan. Dia nggak khawatir nanti datangnya kapan, yang penting dia beli duluan dan ada vouchernya. Kalau belanja di awal itu teman-teman dapat voucher misalnya kayak gitu. Ngejar tuh orang-orang market early adopters. Yang majority nggak mau pasti. Ntar aja lah kalau produknya udah ada. PO belum tentu datangnya pas lebaran misalnya gitu. Itu majority pasti begitu tuh. Nunggu kenyamanan, nunggu keamanan. Ketika orang early adopter udah ngepromosiin di story-nya kan, wah yang ini udah sold, yang ini udah habis, wah yang ini bagus banget produknya. Orang majority baru tuh, wah bagus ya, yaudah deh saya beli. Dan terbukti, akhirnya di Kelambi itu ternyata pas lagi PO, misalnya omsetnya sekian, X misalnya. Pas kita udah nggak PO lagi, kita buka untuk umum, itu naiknya bisa sekian 3-5x omsetnya. Kenapa? Karena kita ngejar yang majority-nya. Yang majority-nya ini gimana? Ya udah kita bilang, sekarang pembelian bisa langsung di store-nya Kelambi. Gitu. Jadi orang lebih nyaman kan belanjanya langsung di store. Di website sekarang stoknya udah di restock lagi, jadi nggak perlu ngewar. Nah mereka akhirnya beli. Jadi mereka butuh kenyamanan dan keamanan dalam belanja. Nah jadi hal-hal kayak gini yang sering kita mainin. Jadi kita kejar orang awal sama kejar orang yang majority. Nah ujungnya teman-teman, goals dari menemukan niche market ini adalah dan strategi khas market segmentation tadi itu adalah ini teman-teman, kita ingin menyampaikan satu pesan sebenarnya. Goalsnya itu one messaging. Kita pengen menyampaikan satu pesan dari brand yang lagi branding atau campaign yang kita jalankan. Nah kalau Kelambi di kuartal pertama di 2023 ini yang pengen kita gaungkan itu adalah Eat with Kelambi. Ini yang lagi kita gaungkan dari Januari kemarin sampai April. Ini yang lagi kita gaungkan. Gitu. Kenapa? Fokus kita ke sini aja. Fokus ke orang-orang yang mau eat pakai Kelambi. Udah fokusnya ke situ aja. Kebayang ya? Dan ini terbukti. Dengan kita menggunakan one messaging ini, terbukti dari ini teman-teman. Growth followersnya. Nah ini pengen sedikit ceritain. Jadi di tahun 2021, bulan September, Oktober, itu growth followers Kelambi. Ini teman-teman bisa lihat di Social Blade ya. Kalau teman-teman mau ngelihat growth followers dari sebuah akun itu di Social Blade. Ini pas aku lihat di September Oktober 2021 itu growth-nya minus teman-teman. Minus 22.000. Artinya followersnya turun 22.000. Itu di September Oktober dan itu nggak cuma sebulan, berbulan-bulan turun. Nah di sini saya masih nge-freelance di Kelambi, saya masih nge-freelance. Jadi saya pas ngelihat, wah deg-degan juga nih.
Gimana caranya dia dari minus untuk naikin jadi nol aja supaya nggak ada yang nge-unfollow aja kan mikir 2 kali, minusnya 22.000. Sedangkan waktu itu followers Kelambi masih di 2,2. Wah kalau minus terus jadi 2,1 kan jadi jelek banget secara branding. Nah akhirnya saya coba-coba cari niche marketnya apa, saya coba cari strateginya. Dan ya alhamdulillah di Oktober 2022 nambah lah 630 sebulan. Lumayan, akhirnya kita coba pakai cara ini alhamdulillah naik. Nah ini walaupun masih ada yang minus-minus nih per harinya, tapi ada yang naik, plusnya juga ada. Pertambahan followersnya per harinya. Nah dan alhamdulillah di Maret 2023 kemarin, 23 bulan ini, itu bisa plus 25.000 teman-teman followersnya. Makanya sekarang alhamdulillah followersnya udah 2,3, udah naik. Gitu ya. Kenapa? Karena kita nentuin niche marketnya. Ya udah kita nggak usah pikirin yang lain dulu. Kalau kita terlalu broad, pusing nantinya. Kenapa? Karena terlalu banyak market yang mau digarap. Kita fokus ke satu aja dulu. Ke satu, tapi kita kembangin pelan-pelan. Kebayang nggak? Kita fokus ke niche dulu, abis itu kita kembangin pelan-pelan. Nah akhirnya alhamdulillah tercapai ini. Kita bikin activation-nya, marketingnya, sales-nya, dan lain-lain. Gitu ya. Nah yang kedua, itu yang pertama. Yang pertama itu adalah kita menemukan niche marketnya. Ketika kita tahu niche marketnya, kita tahu apa yang akan mau kita lakuin next-nya. Strateginya seperti apa itu kita yang mau tahu. Nah yang kedua itu adalah testing, find the rhythm, dan karakter. Jadi kita menemukan ritme dalam ngiklan, ritme dalam marketing inisiatifnya, sales inisiatifnya, sama menemukan karakter kita dalam digital marketing, itu di nomor 2 ini. Dengan melakukan yang namanya testing. Nah ini aku jelasin, maksudnya gimana? Nah ini sebelumnya dulu teman-teman. Nah aku mau bagi-bagi nih buat teman-teman. Dari Kelambi kita mau bagi-bagi THR istilahnya ya. Bagi-bagi THR itu adalah voucher belanja Kelambi senilai 200.000. Mau nggak? Ada yang mau nggak? Mau? Yang mau berapa orang? Coba. Kalau nggak dibagi nih, kalau semuanya nggak mau. Mau ya? 200.000 lumayan loh. Ini udah berapa ratus orang nih. Banyak kan? Nah, kita mau bagi-bagi 200.000 vouchernya. Caranya gimana? Simple teman-teman. Teman-teman tinggal follow akun aku sama akun Wearing Kelambi. Terus teman-teman posting IG story. Posting Instagram story. Tag ke aku. Terus di postingannya itu teman-teman kasih tahu apa yang menurut teman-teman pelajarin di sini. Foto plus atau screenshot ya, materi yang menurut teman-teman itu paling bermanfaat apa. Ya, setelah teman-teman posting, kasih tahu apa yang paling bermanfaat apa, teman-teman DM ke aku dan nanti info kalau udah posting di IG story. Nanti aku kasih vouchernya langsung di DM. Ya, lumayan ya, gampang ya. Mau yang online juga kalau mau ikutan boleh ya. Nah, yang online yang mau, yang online mau banyak banget ternyata yang online maunya ya. Oke, nah tinggal ikutin itu aja ya. Terserah mau materi yang mana aja teman-teman, yang menurut teman-teman paling bermanfaat. Di foto atau di screenshot, nanti di tag ke aku. Sip, gampang ya? Lumayan buat baju lebaran teman-teman, ya 200.000. Oke, lanjut ya. Nah yang kedua itu adalah testing, find the rhythm, dan karakter. Ini teman-teman, salah satu menurutku ya, kalau teman-teman nanti ibaratnya punya tim in-house, digital marketing sendiri, atau mungkin sekarang udah ada, menurutku salah satu skill yang wajib dipelajari itu adalah menemukan ritme dan karakter, terutama dalam beriklan. Karena digital marketing ini kan identik sama mereka megang iklan di sosial media biasanya. Nah itu harus ditemuin tuh, punya skill ritme dan karakter untuk menemukan ritmenya. Kenapa? Karena tiap produk, tiap brand, tiap kita ngejar market mana itu bisa beda-beda gaya mainnya. Kebayang nggak? Waktu saya megang di Entrepreneurs, cara mainnya beda waktu saya sama di Kelambi sekarang. Itu beda banget. Yang paling penting teman-teman temukan dulu, bikin plannya, habis itu testing untuk menemukannya. Karena setiap marketer itu unik, ritme dan karakter akan terbentuk seiring dengan banyaknya testing yang dilakukan dan jam terbang yang tinggi. Contoh, kalau teman-teman yang udah pernah ngiklan, itu ada namanya teknik scale up. Ada scale up, ada scale out. Nah kalau karakter saya itu adalah scale out. Saya kalau mau memperbesar iklan saya, itu saya nggak pernah scale up. Tapi saya selalu scale out. Scale up itu apa? Scale up itu adalah gedein budget.
Misalnya kita dalam satu iklan budgetnya 100.000 per hari misalnya. Kalau scale up itu dari 100.000 dinaikin jadi 300.000 misalnya. Itu kalau scale up. Kalau scale out itu adalah memperbanyak campaign-nya. Dari satu campaign budget 100.000, campaign-nya saya banyakin. Jadi 3 campaign, jadi 5 campaign yang masing-masing budgetnya 100.000 juga. Tapi budgetnya sama 100.000 tapi ada 5 campaign misalnya. Itu scale out. Ibaratnya kalau scale up itu memperbesar toko, kalau scale out itu memperbanyak cabang. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Kalau di restoran atau di offline store. Terserah strateginya mana yang paling bagus. Ya bagus dua-duanya, tergantung kita karakternya yang kayak gimana. Kebayang nggak? Bisa beda-beda tiap orang, tiap industri bisa beda-beda. Tergantung kita mau kayak gimana. Tapi kalau saya, itu scale out. Nah, bagaimana cara menemukan ritme dan karakter? Ini sebenarnya yang saya lakukan adalah dua ini terus yang saya lakukan untuk nemuinnya, yaitu testing ad dan testing ad set. Testing ad dan testing ad set. Jadi testing ads itu adalah testing konten. Ini nih testing konten, testing ad set itu adalah testing targetingnya. Testing targetingnya. Nah, testing ad. Dalam testing konten, apa aja yang dites? Ini beberapa hal yang saya tes ketika ngiklan. Kontennya apa aja yang dites? Yang pertama dari sisi formatnya. Format dalam kita ngiklan di Instagram, di Facebook, atau di TikTok itu kan bisa macam-macam. Bisa single image, bisa video, atau carousel. Carousel tahu ya? Yang misalnya dalam satu postingan itu ada 10 gambar, nah itu bisa di slide ke kiri, nah itu carousel. Gitu ya. Nah itu formatnya. Nah teman-teman bisa tes format buat produk teman-teman itu yang paling bagus yang mana. Dites semuanya, tes dulu yang single image gimana, tes dulu yang video gimana, tes dulu yang carousel kayak gimana. Bahkan ini ada collection kayak gimana, dites lagi. Collection itu formatnya ada satu video di atas, terus di bawahnya ada 3 foto dari si produknya. Jadi dalam satu format itu ada video, ada foto di bawahnya. Nah itu collection. Nah teman-teman tinggal pilih, bukan dipilih ya, tapi tes 3-tiganya mana hasilnya yang paling bagus, itu yang dijalanin terus-menerus. Jadi di testing dulu. Nah, kalau format dari Kelambi, kalau yang saya sering lakukan dan akhirnya saya ketemu formatnya, kalau di Kelambi itu paling oke, itu single image sama video. Dan untuk placementnya itu di story atau di reels, itu aja. Jadi saya jarang ngiklan conversion itu di feed. Kebayang nggak? Saya pasti di story. Jarang di feed. Kalau di feed saya biasanya cuma ngejar untuk dapetin followers. Ngejar di feed. Tapi untuk conversion biasanya saya di story langsung. Kenapa? Karena intensitas orang ngelihat konten itu kan cepet banget. 3 detik pertama dia nggak tertarik sama kontennya bisa skip. Nah, di story kenapa? Karena di story itu orang memang terbiasa ngelihat konten dengan cepat juga. Dan orang lebih seneng ngelihat story dibanding feed untuk zaman sekarang. Kalau yang saya tahu gitu, yang saya survei. Dan pas saya coba di Kelambi, oh ternyata cocok. Makanya akhirnya saya pakai itu. Terus yang kedua tipe konten, tadi ya image atau video. Tinggal disesuaikan, nah ini jenis kontennya. Jenis konten juga bisa teman-teman tes. Mana sih hasil yang paling bagus ketika teman-teman iklan, jenis konten yang kayak gimana? Yang edukasi kah, yang ngejelasin, ada penjelasannya, atau testimoni. Kan kadang kalau kita ngiklan masukin testimoni tuh kontennya. Atau konten promo, atau konten launching, atau konten apa yang lain. Nah itu perlu dites satu-satu. Perlu dites satu-satu. Nah, kalau saya, back dulu. Nah, back dulu. Jadi kalau saya sendiri, yang paling sering saya lakukan kalau di Kelambi, itu adalah yang pertama itu adalah konten launch. Jadi kalau misalnya ada mau launching produk baru itu pasti ada kontennya dulu kan, namanya konten pre-launch di Kelambi. Konten pre-launch itu yang saya iklankan bener-bener, nanti saya kasih tahu deh, saya mainin plannya seperti apa. Konten promo ini udah pasti, konten promo udah pasti banyak menghasilkan gitu ya. Sama konten edukasi. Edukasi ini kalau misalnya kita lagi mau mainin gamification, itu ada konten edukasinya.
Karena kita suka juga mainin yang namanya VIP page, jadi untuk beberapa customer tertentu yang memenuhi syarat, kita masukin mereka ke VIP page. Di mana di VIP page ini mereka bisa dapetin produk-produk yang nggak ada, atau produk-produk dengan barang dengan harga yang menarik. Nah itu saya mainin kayak gitu. Jadi itu ada konten edukasinya. Gitu ya, jadi konten-konten ini perlu dites. Terus yang berikutnya, setelah kontennya teman-teman tahu formatnya, udah tahu kira-kira konten apa yang oke, jenis kontennya seperti apa, dapetin tuh, catat jadi satu formula. Abis itu teman-teman bisa lakuin yang namanya testing ad set atau testing targeting. Testing targeting ini yang pertama, location jelas, teman-teman mau targeting iklan di lokasinya di mana aja. Yang kedua umur. Nah, kalau lokasi ini kita dapetin, kalau saya biasanya ngiklan kalau lokasi-lokasi yang memang pembelinya paling banyak di Kelambi. Jadi saya ngambil data dari pembelanjaan di website, misalnya saya urutin tuh dari kota mana aja yang paling banyak pembelinya. Saya urutin, misalnya dapat nih ada 25 kota yang paling banyak. Ya udah saya tembak ke kota-kota itu. Gitu ya. Umur. Nah, ini umur nih teman-teman perlu testing nih. Karena banyak juga yang masih bingung, Mas, kayaknya saya semua umur bisa saya jualin deh, bisa pakai produk saya. Iya, bisa. Cuman kita cari yang paling banyak potensinya. Bener nggak? Contoh misalnya, saya jualan baju bola misalnya nih ya. Saya jualan baju bola. Baju bola dari anak SMP sampai kakek-kakek bisa nggak pakai baju bola? Bisa. Cuman saya cari mana yang paling banyak pembelinya. Kalau saya targeting dari umur 21 sampai 65, sedangkan umur 60-65 mungkin yang beli dari 100.000 orang misalnya, mungkin yang beli cuma 2. Ada nggak pembelinya? Ada, tapi cuma 2. Tapi kalau umur 25 sampai 35 misalnya, atau umur 20 sampai 30, pas dites dari 100.000 orang ternyata yang beli 50.000 orang. Nah itu berarti kan yang potensial umurnya. Kebayang nggak? Dan itu perlu dites. Kebayang nggak? Perlu dites, dipecah. Saya pecah. Umur yang pertama, karena saya tahu market Kelambi itu adalah ibu-ibu muda paling banyaknya. Saya tes, bahkan ibu-ibu muda kan sebenarnya range-nya itu definisi saya ya, ibu-ibu muda itu adalah 25 sampai 40, definisi saya. Terus saya pecah dari 25 sampai 40 aja, kalau saya iklan itu saya pecah, 25 sampai 28 dulu, habis itu 29 sampai 32, per 3 tahun saya pecah. Supaya saya nyari bener-bener yang paling banyak tuh sebenarnya yang berapa sampai berapa sih. Kebayang ya? Jadi satu campaign, konten sama, targeting lain sama, saya bedain di umurnya doang. Untuk saya benar-benar cari tahu umur mana yang paling oke. Jadi saya bahkan bisa main nanti gimmick-gimmick kayak promo marketing lah untuk ibu yang beranak 1, kayak gitu. Ya ibu-ibu, karena saya tahu nih, oh ternyata market paling banyak umur 25 sampai 30. Itu rata-rata ibu-ibu paling anaknya baru 1 misalnya. Paling banyak. Bener nggak? Jadi saya bisa mainin kayak gitu-gitu. Karena udah dapat datanya itu setelah tes umur. Gender juga perlu dites. Ya Kelambi karena marketnya rata-rata wanita, ya saya langsung wanita kalau di Kelambi. Waktu saya di entrepreneur saya tes, cewek cowok saya tes. Interest atau custom audience. Mereka tertariknya apa? Itu perlu dites. Mereka ibu-ibu kelas A yang suka ngobrol, yang suka ngumpul. Kira-kira mereka tertarik sama hal apa sih kira-kira? Oh, dia kalau misalnya tertarik sama barang, dia suka barang yang berkualitas bagus atau yang branded. Barang branded ini apa aja sih? Tasnya Louis Vuitton misalnya. Sepatunya apa? Mobilnya apa? Itu saya jadiin interest Bapak Ibu. Kebayang ya? Saya jadiin targeting, saya jadiin pecah. Saya pecah interestnya. Terus kalau kumpul, mereka biasanya ngumpulnya di mana? Di mall. Mereka ngumpulnya di mana? Terus di luar negeri misalnya, suka traveling. Oh orang-orang kelas A nih suka traveling, saya jadiin interest. Jadi yang penting saya tahu marketnya dulu siapa, baru saya pecah. Mereka tertarik sama hal-hal apa sih? Nah itu di interest. Yang kelima, itu placement. Placement itu adalah tempat iklan kita tayang, konten-kontennya tayang tuh di mana aja. Di story kah, di feed kah, di explore kah. Nah itu di placement, itu perlu dites semuanya. Gitu ya. Ini contoh saya waktu ngiklan pecah kota. Saya lagi ngiklan, saya coba pecah kota. Kota-kota mana aja yang paling oke. Nah ini bisa lihat teman-teman lihat. Macam-macam hasilnya. Ada yang gede, ada yang belum dapat penjualan. Ini kayaknya baru sehari deh. Rata-rata baru 70 ribuan. Saya lagi ngetes. Gitu. Jadi saya benar-benar pecah, per kotanya saya pecah.
Saya lagi mau cari kota-kota mana yang potensial, saya pecah per kotanya. Gitu ya. Nah itu tadi. Jadi setelah tahu marketnya siapa, kita temuin ritme kita dalam produk kita atau brand tersebut seperti apa. Oh ternyata ritmenya kontennya kayak gini, ad setnya seperti ini, targetingnya seperti ini. Baru kita bikin plan-nya. Baru saya biasanya bikin plan-nya nih, oke. Saya tahu marketnya siapa, saya tahu ritme saya kayak gimana di brand ini kayak gimana, baru saya bikin plan-nya. Cara bikin plan gimana? Yang pertama adalah cari hal yang paling berkorelasi dengan penjualan. Nah teman-teman harus tahu cari hal yang paling berkorelasi dengan penjualan itu apa. Ini ada 7 nih, di Kelambi yang berkorelasi dengan penjualan. Yang pertama itu produk launching, yang kedua itu adalah stok produk, yang ketiga itu adalah variasi produk, yang keempat itu adalah KOL atau influencer, yang kelima digital ads dari iklannya, yang keenam itu channel penjualan, yang ketujuh itu promo. Ini adalah hal yang berkorelasi dengan penjualan di Kelambi. Jadi produk launching misalnya, itu kita bisa lihat kenapa ini berkorelasi, karena ketika produk launching, ada produk launching misalnya, hari ini ada produk launching jam 10 tadi. Itu omsetnya biasanya langsung naik. Dari data-data sebelumnya, jadi akhirnya kita bisa lihat, oh ternyata produk launching ini berkorelasi dengan penjualan. Ada produk launching, omset naik, kurang lebih kayak gitu. Yang kedua, stok produk, ini pengaruh juga. Kenapa? Karena kalau nggak ada stok produknya, ya kita mau jual apa, ibaratnya kayak gitu. Stok produk makin banyak, kita makin banyak produk yang bisa kita jual. Makanya ini berpengaruh ke penjualan. Nah yang ketiga, variasi produk itu pun juga ternyata berpengaruh. Variasi produk misalnya produk series A misalnya. Contoh produk hari ini launching itu adalah series Andaya. Variasi produknya di website misalnya cuman ada 10 variasi produk, itu udah pasti kecil penjualannya. Cuman ada 10 produk ibarat kata. Lihat websitenya Kelambi cuman ada 10 produk. Orang masuk website ngelihat cuman ada 10, pasti kan produknya dikit banget. Kebayang nggak? Mau beli apa dia? Pilihannya sedikit. Nggak suka ya udah langsung cabut. Tapi ketika ngeliat variasi produknya banyak, ada 100 misalnya, wah orang lebih senang. Kenapa? Kemungkinan mereka belinya makin tinggi. Jadi ini berpengaruh. KOL, influencer, ini tadi sudah sedikit saya jelasin, pemilihan KOL atau influencer itu bisa mempengaruhi penjualan. Salah pilih, turun. Karena kita udah sempat ngelihat, oh kalau pakai influencer ini padahal followersnya jutaan, tapi kok nggak terlalu ngangkat. Kita pakai followers yang mungkin masih ratusan ribu, tapi jauh lebih ngangkat dibanding yang tadi. Nah itu ternyata segitu pentingnya milik KOL atau influencer. Gitu ya. Terus digital ads ini jelas mempengaruhi juga. Channel penjualan kita ngaruh penjualan di website doang, sama penjualan misalnya di marketplace, di Tokopedia, Shopee dan lain-lain, plus ditambah store. Kita sekarang udah ada store-nya juga, udah ada 12 store di beberapa titik di Indonesia. Terus bahkan ada department store juga. Department store di Metro sama di Sogo. Terus sama promo, jelas promo ketika kita ada promo itu pasti langsung berkorelasi ke penjualan. Nah, ternyata dari 7 ini menurut teman-teman di Kelambi yang paling mempengaruhi penjualan kira-kira yang mana? Dari 7 ini. Ini kan semua berpengaruh nih di penjualan. Cuman yang paling berpengaruh menurut teman-teman yang mana? Ada yang tahu nggak? Apa? Product launch. Ada lagi yang lain mungkin? Nomor 5, iklan. Ada lagi yang lain? Nomor 2, stok produk. Ada lagi? Promo, ini online ada yang balas nih. Promo, variasi, KOL, iklan. Nah, ini semua berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh di Kelambi teman-teman itu ternyata adalah produk launch, Bapak Ibu. Ini paling berpengaruh. Produk launch. Makanya ketika saya ngecek data ini, saya ngelihat dari 7 data itu, kita coba nge-recap tuh, mana yang paling berpengaruh. Semua berpengaruh, tapi kita cari yang paling berpengaruh. Kita ngeset per hari itu kita catat penjualannya. Ketika satu hari itu penjualannya naik, kita bisa nge-track, di situ ada activity apa aja. Iklannya kayak gimana, terus KOL ada nggak, terus promo gimana, stok kita cek semuanya. Ternyata yang selalu paling berpengaruh paling tinggi itu product launch. Jauh banget. Ketika produk launch itu, penjualannya naik banget. Di situ sebenarnya saya sedih sebenarnya ya. Wah ternyata iklan nggak terlalu berpengaruh-ngaruh banget gitu.
Tapi ternyata walaupun iklan nggak terlalu berpengaruh, iklan itu bisa menjaga omset Bapak Ibu. Kebayang, itu yang saya pelajarin. Walaupun nggak bikin tiba-tiba naik, tapi dengan iklan itu bisa menjaga sustainable penjualan. Itu yang saya lihat. Karena saya setiap ngiklan itu selalu saya pasang tracking. Jadi penjualan yang dari organik sama yang dari iklan itu kelihatan. Karena saya pasang tracking di iklannya. Oh ini dari iklan nih, oh ini dari organik, itu kelihatan. Jadi dari iklan ya udah naiknya tuh sustain pelan-pelan gitu, seret naik. Nggak langsung tiba-tiba naik banget. Karena saya pernah coba di 1 bulan dari budget waktu itu sebulan 80 juta waktu tahun lalu, naik tiba-tiba jadi 200 juta, itu nggak segitu signifikan naiknya. Naik tapi nggak segitu signifikannya, padahal dari segi budget udah naik 2 kali lipat lebih. Tapi ternyata nggak segitu signifikannya. Gitu. Akhirnya saya coba-coba cari, oh ternyata produk launch. Nah, iklan itu bisa menjaga omset. Itu yang saya pelajari. Nah, karena saya tahu produk launch yang paling berpengaruh, akhirnya saya mikir gimana caranya produk launch yang udah naik, udah kencang, kita bikin makin kencang lagi dengan iklan. Kebayang nggak? Oh dengan produk launch saja ini udah kencang nih, ya udah kita bikin strateginya pakai digital marketing supaya launch-nya ini makin oke, makin gigit gitu. Nah kita bikinlah strategi launch ads pakai S. Gimana strategi launch-nya? Yaitu H-3 sampai H-1 launching, misalnya nih sekarang tanggal jam 10 nih tadi tanggal 30 itu launching Andaya. 3 hari sebelumnya, 3 hari kemarin, itu kita udah ngiklanin. Kita udah ngiklanin untuk apa? Kita ngiklan ke broad audience. Broad audience itu adalah orang-orang baru di luar followers. Konten teaser produk yang akan launching. Kebayang nggak? Produk launching itu biasanya H-3 itu udah ada tuh konten pre-launch-nya. Nah itu yang kita iklanin. Dengan budget yang cukup besar. Dengan budget yang cukup besar. Konten pre-launch-nya, konten teaser-nya. Tujuannya buat apa teman-teman? Tujuannya adalah untuk mendapatkan audiens yang banyak menonton video teasernya. Karena di Facebook Ads, di Instagram Ads kan kita bisa ngambil data tuh. Dari video yang kita iklanin, kita bisa ngambil data. Berapa orang yang udah nonton video kita, itu bisa ngambil datanya. Oh dalam 3 hari ternyata ada 200.000 orang yang udah nonton videonya. Wah itu jadi market yang seger banget. Kenapa? Karena dia udah dapat teasernya. 200.000 orang ini udah nonton video kita, artinya udah pernah lihat produk kita. Nah, setelah H-3 sampai H-1 ini kita iklanin ke broad audience, saat launching sampai H+3, jadi saat launching ini hari ini sampai H+3, itu kita iklan ke audiens yang udah nonton video teaser minimal 50% dari durasi video. Misalnya durasi videonya itu 15 detik. Ya udah kita narik data, berapa orang sih yang udah nonton minimal 8 detik, 50%-nya. Misalnya anggap tadi dapat akhirnya 200.000 orang. 200.000 orang ini udah stay nonton video 8 detik. Itu kira-kira bagus nggak? Cukup bagus karena udah 8 detik loh. 1, 2, 3, lumayan lama. Artinya itu orang sebenarnya cukup tertarik sama kontennya. Berarti tertarik juga, asumsiku dia tertarik sama konten, tertarik sama produknya. Tertarik dulu aja walaupun belum tentu beli, nggak apa-apa. Nah jadi saat launching sampai H+3 baru nih kita iklanin ke orang-orang tadi tuh yang udah nonton 8 detik tadi, yang udah nonton 50%. Kita iklanin, oh udah launching. Kita kasih tahu. Itu biasanya langsung naiknya bisa lebih signifikan. Nah setelahnya H+4 sampai H+7 kita retargeting atau kita iklanin lagi ke audiens yang udah add to cart di website atau udah check out di website tapi belum bayar-bayar. Ada nggak orang yang kayak gitu? Banyak ya, saya juga sering begitu ya. Jadi cuma check out, cuma add to cart doang, cuma nggak bayar-bayar. Nah ini saya follow up nih. Biasanya saya iklanin lagi ke mereka. Dalam tanda kutip, lu beli dong, udah check out masa nggak beli-beli gitu. Kebayang nggak? Saya retargeting lagi. Bahkan sesekali kadang saya kasih voucher. Orang yang udah add to cart atau check out tapi belum bayar, iklannya itu saya kasih voucher. Kebayang ya? Voucher belanja cuman berlaku hari itu doang. Dia udah check out kan, udah tertarik sebenarnya udah check out nih, cuman kan
belum fix gitu, belum bayar. Saya kasih voucher, akhirnya beli juga. Gitu. Biasanya di sini naik lagi. Kadang saya kasih email lagi juga, email marketing lagi. Saya kasih email, oh ini orang-orang yang udah check out tapi belum bayar. Saya filter segmennya, saya email blast ke mereka. Kirim email, nih belanja gih, ada voucher 100.000 misalnya. Akhirnya dia belanja. Kebayang sampai sini. Jadi ini yang saya lakuin. Jadi dari akhirnya saya menyimpulkan, sekarang saya iklan di Kelambi. Back dulu ya. Nah, sekarang saya iklan di Kelambi, itu nggak setiap hari ngiklan. Kebayang nggak? Saya nggak setiap hari ngiklan. Saya ngiklan saat ini aja. Karena saya tahu iklan saya itu sangat berpengaruh ketika launching. Jadi makanya dari H-3 sampai H+7 launching itu saya jalanin iklan dengan budget yang cukup gede. Kebayang nggak? Untuk meningkatin. Iklan umumnya ada, iklan umum tetap jalan. Cuman itu ya udah jalan begitu aja. Yang saya pikirin benar-benar tuh pas launchingnya ini. Kebayang nggak sampai sini? Nah itu yang saya jalankan. Nah contohnya gimana penerapannya? Contoh ini misalnya ini waktu bulan apa ya? Januari kalau nggak salah ya. Launching ini, produk ini. Sebelum launching itu udah muncul kontennya. Kayak tadi saya bilang, konten pre-launch itu bisa 2 hari, 3 hari sebelum launching. Saya iklanin. Dari sini kan dapat nih, misalnya ini waktu beberapa jam aja itu naik, anggaplah misalnya ada 50.000 viewers. Saya naikin, saya iklanin, supaya dalam 3 hari makin gede. Dapatlah misalnya 500.000 orang yang ngelihat konten ini, gitu ya. Setelah itu, nah baru Bapak Ibu, setelah saya dapetin si viewers dari konten tersebut, saya lakuin di Facebook Ads itu ada yang namanya audience, ya masuk ke menu audience, terus di audience ini itu ada yang namanya create audience atau custom audience, ya. Saya mengambil data orang yang udah ngelihat konten iklan saya tadi, saya ambil datanya. Saya tarik. Bukan data nama, nomor telepon, emailnya ya, tapi lebih ke jumlah orangnya. Karena si Facebook juga nggak ngeluarin data itunya, tapi jumlah orang yang udah nonton nih. Si Facebook tahu orangnya siapa aja, cuman nggak dimunculin ke kita. Dimunculin ke kita dalam jumlah numbers, angkanya berapa. Misalnya ada 500.000 orang. Ya udah saya tarik datanya dari orang yang nonton video sama dari orang yang engage ke Instagram kita. Yang udah nge-like, udah komen, itu saya tarik datanya. Tujuannya buat apa? Nanti saya iklanin lagi ke mereka. Sesuai strategi launch ads yang tadi. Kebayang ya? Sampai sini ya. Nah ini dalam seperti ini nih kalau teman-teman bikin custom audience. Jadi misalnya dari video, saya ngiklan dari video, habis itu saya bisa narik data. Bisa narik data siapa aja orang-orang yang udah nonton dalam berapa hari terakhir. Itu bisa kita ngecek. Atau ini, create custom audience untuk orang-orang yang udah add to cart. Yang udah add to cart dalam 7 hari ke belakang, saya tarik datanya. Nanti saya iklanin lagi ke mereka, retargeting lagi. Nah ini jauh lebih enak. Jadi dalam H-3 sampai H+7 tuh dia kena konten yang promosi terus gitu. Karena konten iklan kita terus dengan satu launching yang sama. Gimana nggak bosan kan? Akhirnya udah deh nyerah juga deh, beli juga akhirnya. Apalagi akhirnya dikasih voucher kalau belum belanja juga. Gitu, akhirnya belanja juga ya. Nah itu jadi plan a game plan. Jadi teman-teman cari tahu dulu korelasinya seperti apa yang dapat meningkatkan penjualan. Abis itu baru bikin plannya. Nah yang Kelambi lakuin tadi seperti tadi. Itu jadi jangan langsung bikin plan, tapi kita nggak tahu sebenarnya berpengaruh atau enggak. Nah tapi balik lagi, kalau emang belum dapat datanya yang paling berpengaruh apa, ya perlu dites, perlu diukur dulu. Setelah tahu baru kita jalanin plannya. Nah yang keempat, track and measure. Track and measure ini tadi saya bilang setiap iklan yang saya jalanin itu saya pasang tracking. Saya pasang tracking tujuannya supaya saya tahu mana hasil yang dari iklan, mana yang dari organik. Dan saya ukur. Tujuannya buat apa? Karena untuk nge-growth lebih gede kan. Makanya akhirnya saya tahu, oh strategi launch ads ini bisa naik jauh signifikan ketika diiklankan. Oh ngiklan ternyata nggak berpengaruh itu untuk menjaga kestabilan omset. Nah itu karena saya ngukur. Kalau nggak diukur saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Gitu ya.
Track and measure ini saya biasanya ngukur iklan saya itu syaratnya setelah kena 3 syarat ini. Jadi ketika saya ngiklan, saya lihat dulu iklan saya itu jalannya udah nge-reach ke berapa orang. Nge-reach itu artinya iklan saya udah kena ke berapa orang. Kalau iklan saya belum kena ke 7.000 orang, saya akan jalankan iklannya terus. Sampai ada 7.000 orang yang ngelihat, baru saya bisa ngambil keputusan iklan saya bagus atau enggak. Kebayang ya? Jadi saya kena, oh kalau belum 7.000 ya udah masih 1.000, masih sedikit gitu. Sabar, tunggu 7.000 orang dulu. Gitu. Yang kedua, dari link kliksnya. Yang ngeklik udah berapa orang? Yang ngeklik udah berapa orang? Udah 100 orang belum? Kalau yang ngeklik belum 100 orang, saya masih tunggu dulu. Sampai 100 orang. Atau yang ketiga, itu setelah iklannya jalan 3 hari. Jadi setelah iklannya jalan 3 hari. Jadi kalau masih sehari, ya udah tunggu dulu aja, sabar. Ya, ibaratnya tuh Facebook, dia punya algoritma, Facebook, Instagram Ads tuh punya algoritma yang cukup bagus untuk nemuin audiens yang cocok sama penawaran kita. Jadi sebelum kena ini, syarat ini, tunggu dulu aja, sabar. Itu ibaratnya Facebook lagi cari tahu, lagi nemuin lah. Gitu ya. Terus apa aja yang biasanya saya lihat setelah saya ketemu syarat ini, oh udah ketemu nih, oh iklan saya udah kena ke 7.000 orang, udah dilihat 7.000 orang, oh iklan saya udah running 3 hari. Apa aja data yang saya lihat? Nah ini beberapa data yang saya lihat. Nah ini ya, kelihatan nggak? Nah ini beberapa data yang saya lihat, saya dari sini aja ya. Yang pertama itu amount spend, saya ngelihat amount spendnya berapa. Budget yang udah keluar berapa di hari itu. Ya, jadi saya ngelihat, oh budget yang udah keluar sekian. Yang kedua yang saya lihat itu adalah resultnya. Dari budget yang udah saya keluarin, itu berapa orang yang akhirnya beli. Nah saya lihat dari datanya, berapa yang udah beli. Yang ketiga, cost per resultnya, biaya yang saya keluarin untuk ngedapetin pembelian tersebut berapa rata-ratanya per pembelian. Nah saya lihat dari cost per resultnya. Yang berikut ya dari reach-nya. Nah reach yang tadi tuh, yang syarat yang tadi. Reach-nya udah berapa orang nih yang kena iklan? Oh di 7.000 orang, udah ini bisa saya nilai nih. 28.000 orang, ini masih 4.900 orang nih. 4.900 orang, per purchase-nya masih 17.000, masih tinggi ibarat kata. Makanya saya masih belum matiin juga, karena masih belum nyampe. Oh ini udah 14.000, per purchase-nya 14.000 juga. Masih oke, misalnya. Semuanya saya liatin, reach-nya udah berapa. Kebayang ya, minimal 7.000, baru saya ambil keputusan. Terus CPM. CPM ini tuh biaya yang saya keluarin untuk ngejangkau 1.000 audiens. Itu berapa? Ya, target saya itu maksimal di 30.000. Kalau udah di atas 30.000 itu berarti jelek. Gitu. Kalau masih belasan ribu gini masih bagus. Terus CTR. CTR saya lihat juga. CTR itu adalah perbandingan antara yang ngeklik sama jumlah iklan tayangnya. Misalnya yang iklan udah tayang 1.000 kali. Yang ngeklik 10 orang. Itu berarti 1% tuh CTR-nya. Gitu. Ini saya lihat juga, saya biasanya rata-rata target saya itu di atas 1%. Karena ini sangat berkorelasi sama konten. Kalau di bawah 1% berarti kontennya kurang tepat sama audiens yang saya targetkan. Kurang lebih kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah CPC atau cost per link clicks. Jadi biaya per satu kliknya itu berapa sih yang saya keluarin. Nah inilah data-data yang saya lihat. Jadi saya ukur, oh ini CTR-nya kurang nih, ada tuh yang ketiga tuh kan 0,93, di bawah 1% kan. Saya lihat di yang lain bagus, kayak saya lihat targetingnya apa, smartphone. Oh pantas berpengaruh nih, 0,93 kita lihat per purchase-nya 17.000. Oh lebih tinggi dibanding yang lain, pantas nih mungkin nggak cocok sama targeting smartphone, lebih mahal. Walaupun mungkin secara angka masih bagus juga sebenarnya. Tapi lebih mahal dibanding yang lain. Oh ternyata reach-nya baru 4.900. Wajar belum 7.000 orang. Saya tunggu deh sampai 7.000. Nah jadi saya mikirnya tuh kayak gitu. Kebayang nggak? Saya lihat datanya, semuanya saya coba hubungkan, baru saya ambil keputusan. Oh ternyata belum 7.000, ya udah deh saya tunggu. Nah, itu keputusan saya tuh. Belum saya matikan, masih saya jalankan. Kayak gitu. Wah ini bagus nih,
300 orang yang kena per purchase-nya 4.000. Kita lihat CTR-nya, oh 2%. 2 kali lipat dari target KPI ku ibaratnya kayak gitu. 2%, berarti emang bagus kontennya, cocok sama targetingnya. Targetingnya apa? Beruang. Wah, target beruang cocok nih. Apa beruang pada beli kelambi ya kayak gitu kan. Ternyata begitu. Kebayang nggak? Jadi aku ngambil keputusannya tuh kayak gitu. Ngelihat dulu datanya, baru ambil keputusannya gimana. Makanya perlu ngukur, perlu nge-tracking. Kebayang ya teman-teman ya? Nah ini hal-hal yang saya ukur. Nah yang kelima, setelah saya dapetin datanya, sudah nge-tracking, udah dapet ukurannya seperti apa, saya udah tahu nih iklan-iklan mana yang bagus, konten mana yang bagus, targeting mana yang oke, baru waktunya saya scale. Baru saya scale. Scale itu ada 2. Ada scale up, ada yang namanya scale out. Yang tadi saya bahas, scale up itu adalah menaikkan budget iklan. Kalau scale out itu adalah memperbanyak jumlah iklan. Jadi scale up, misalnya budgetnya tadi cuma 100.000, kita naikin jadi 300.000, 500.000, sejuta di satu campaign yang sama. Itu adalah scale up. Scale out itu memperbanyak jumlah iklan. Yang tadinya iklannya 1, budget 100.000, saya duplikat jadi 2, saya duplikat jadi 3, saya duplikat jadi 4. Dengan semua iklannya masing-masing 100.000 juga budgetnya. Nah itu adalah scale out. Karakter saya lebih suka scale out. Kenapa saya lebih suka scale out? Karena, ini asumsi saya ya, ketika misalnya saya jalankan iklan, satu campaign, iklannya bagus. Itu iklan yang udah bagus, itu nggak akan saya otak-atik sampai dia jelek dengan sendirinya. Udah bagus nih, ya udah saya bikin iklan kedua aja. Jadi iklan yang udah bagus jangan saya otak-atik, karena saya pernah punya pengalaman, ketika iklan bagus, saya otak-atik dari sisi budgetnya saya naikin, itu jadi jelek Bu. Jadi jelek. Yang tadinya per purchase-nya misalnya 5.000, wah bagus nih 5.000 nih, udah 3 hari, 5 hari, konsisten di 5.000-an terus rata-rata per purchase-nya. Saya naikin lah, tadinya budget 100.000 karena semangat gitu kan, saya naikin jadi 300.000, langsung jadi 15.000 per purchase-nya. Wah tahu gitu kan tetap, mau dibalikin lagi udah susah nuruninnya lagi, malah jadi berantakan. Makanya saya biasanya kalau udah bagus, ya udah diemin aja. Saya tinggal tambah iklan aja, iklannya saya banyakin lagi. Saya tambah lagi. Kebayang ya? Dengan konten yang winning, dengan konten yang udah winning tadi. Kebayang ya? Bahkan dengan targeting yang sama. Yang saya bedain apa? Yang saya bedain itu biasanya dari sisi umurnya aja. Saya pecah. Iklan winning tadi dengan targeting A, umurnya saya set dari 25 sampai 40 misalnya. Ya udah iklan kedua saya pecah dengan targeting yang sama, konten yang sama, umurnya dari 25 sampai 30 misalnya. Atau dari 25 sampai 28. Itu saya pecah gitu. Biar lebih banyak. Kayak gitu. Nah, bahkan untuk strategi scale ini saya punya metode. Nah, metode ini mungkin teman-teman bisa pakai, cukup nyeleneh sebenarnya, cukup aneh. Saya belajar dari mentor saya juga, guru saya. Cukup aneh tapi works. Kebayang? Jadi metodenya cukup unik, cukup aneh kalau secara logika, tapi ternyata berhasil. Nah ini teman-teman bisa gunain kalau nanti mau pakai ya. Nah, yang nama metodenya itu adalah yang pertama ada yang namanya MSM murni. Nah MSM murni adalah ketika saya mau scale, tapi saya bingung targetingnya mau apa. Bener nggak? Kadang kalau yang pernah ngiklan udah dapat bagus, aduh targetingnya kemana lagi ya, bingung gitu nyari targeting. Nah bisa pakein namanya MSM murni. MSM itu singkatan dari metode sebelah mata. Apa tuh maksudnya metode sebelah mata? Jadi metode sebelah mata itu adalah metode di mana targetingnya itu adalah benda-benda yang kita lihat di sekitar kita. Kebayang nggak? Targetingnya adalah benda-benda yang kita lihat di sekitar kita apa? Saya lagi lihat lampu, ya udah saya targeting lampu. Saya lagi lihat kursi, saya targeting kursi. Saya lagi lihat jam, saya targeting jam. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Saya lagi targeting apa nih? Komputer. Saya lagi lihat komputer, saya cek ada nggak interest komputer. Oh ada, ya udahlah saya targeting. Beruang tadi ya, makanya saya lagi ngelihat ada film beruang, beruang deh, coba deh saya targeting. Terus ada lawn mower buat apa? Tanaman. Saya targeting, saya lagi lihat. Kaca, lagi lihat, ada kaca, targeting lah, saya target. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya.
per purchase-nya murah-murah. Kebayang nggak? Murah-murah. Walaupun ini targetnya nggak ada hubungannya sama kelambi, Pak. Kelambi baju, jualan baju. Targetingnya ke saus, kan nggak nyambung kalau boleh dilihat. Tapi works, yang beli banyak. Asumsi itu gimana? Kok bisa? Yang pertama, ini balik lagi sebenarnya tergantung produk juga. Kenapa bisa works pas di kelambi? Karena fashion. Fashion balik lagi ya, asumsinya adalah walaupun kita udah bikin segmented niche market dan lain-lain, kalau ada orang yang suka dan nggak sesuai market kita kan nggak masalah juga, bener nggak? Nah, aku targetin ini kenapa? Karena secara logika bisa jadi juga orang yang suka saus bisa jadi nggak perempuan juga. Perempuan, ibu-ibu misalnya kelas A yang suka ngobrol, kira-kira ada yang suka saus juga nggak? Banyak gitu. Ada nggak yang suka sama sports car? Ada. Yang suka sama FIFA World Cup ada nggak? Bisa jadi ada juga gitu. Yang mana itu adalah targeting yang mungkin kita nggak kepikiran. Supaya kepikiran gimana? Ya udah lihat aja di sekitar kita ada apa. Kita cobain. Nah ini targeting yang menurutku aku udah ajarin gitu sama guruku dan aku coba dan ternyata works juga. Nah teman-teman cobain. Nanti cobain sendiri ya. Yang udah ngiklan cobain. Bahkan CTR-nya saya lihat oke juga nih CTR-nya nih. 1%, di atas 1% semua. Ya, per purchase-nya juga cukup murah. Ternyata banyak juga audiens. Ini saya banyak nih sebenarnya targeting kayak gini. Saya bikin satu campaign bisa 13, kadang 15 targeting. Saya bikin 2 campaign ya tinggal ditambahin aja. Itu yang pertama. Jadi strategi scale saya dengan MSM murni ini. Yang kedua, strategi scale saya itu adalah dengan yang namanya MSM juga, tapi MSM reverse. Nah, ini kebalikannya lah. Kebalikannya dari MSM. Jadi kalau MSM itu adalah saya targetin ke benda-benda atau yang lagi saya lihat di sekeliling saya. Kalau yang MSM reverse ini adalah target yang berkebalikan dari niche market saya. Kebayang nggak? Kebalikan dari target market utama saya. Saya coba balikin. Contoh misalnya, ini ya, kelambi kan modest wear. Modest wear itu kan identik sama yang sopan, yang rapi gitu ya, yang kalem, yang enggak gimana-gimana. Tapi saya targetingnya ke alkoholik Bapak Ibu. Alkoholik itu kan kayak kebalikan banget sama modest kan. Jauh gitu. Tapi ternyata secara per purchase 4.000. Bagus. Ini agak aneh sebenarnya, tapi ya works gitu, berhasil. Saya targeting ke gambling, judi. Works nggak? Ternyata works juga. 4.000-an. Kebayangnya targeting ke Israel. Ke Israel. Kebayang. Karena asumsinya bisa jadi orang-orang modest kan biasanya banyaknya Muslim. Bisa jadi dia interest juga ngomongin Israel misalnya. Terus pub online poker peak Bapak Ibu. Yang jauh banget ibarat kata. Tapi berhasil, works. Gitu. Jadi maksud saya poinnya adalah ketika teman-teman mau nge-scale pakai Facebook, Instagram Ads, jangan terpaku sama interest yang kita setting. Jangan terpaku sama interest yang memang kita mau targetin. Tapi coba lebih liar targetingnya. Liar aja cobain, apa gitu, yang aneh-aneh. Kebayang nggak? Ini kan nggak works banget. Aku pas belajar ini, pas tahu strategi ini, kayak masa sih gitu, kayak nggak percaya. Tapi pas saya coba works gitu. Makanya akhirnya sering saya pakai ketika lagi scale. Gitu. Nah salah satunya teman-teman mungkin di entrepreneurs.id juga ada tuh produknya namanya marketer.id. Ya, itu saya sempat tahu produknya dan dulu waktu saya di entrepreneurs saya pakai namanya tools namanya Ads Espresso. Itu dari luar cukup mahal juga. Itu untuk nge-split interest Bapak Ibu. Untuk mecah ke banyak interest supaya lebih banyak, lebih luas tanpa kita pikirin. Asik nggak? Jadi kita nggak usah mikirin interestnya kayak gimana, yaudah kita pikirin satu, nanti mereka akan cari sisanya. Nah itu saya dulu pakai Ads Espresso. Nah entrepreneurs.id itu bikin ternyata. Nama toolsnya marketer.id. Nah itu bisa dipakai tuh kalau teman-teman mau coba pakai tools itu deh. Keren banget. Itu jadi teman-teman targeting gak usah pusing. Karena saya tahu kendala yang kadang mau scale up, pusing itu di ngebuat interest ini kan, targetingnya mau apa. Targetingnya apa ya? Aduh kayaknya itu aja deh.
ujung-ujungnya apa? Hijab lagi, ujung-ujungnya apa? Muslim wear lagi, itu lagi kan. Standar gitu, coba yang lebih liar. Nah kalau nggak mau pusing, pakai toolsnya Entrepreneurs, itu keren banget, bagus banget. Ya, jadi ini adalah salah satu sarana scale. Jadi saya scale-nya scale out, sistem scale out kayak gini. Ini semua budgetnya sama. Semua budgetnya sama. Ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat amount spend rata-rata di 40 ribuan semua rata-rata. Saya budget sama, cuman yang saya banyakin memang targetingnya, saya pecah. Jadi scale-nya bukan scale up, kalau saya lebih ke scale out. Kebayang ya? Nah itu tadi 5 strategi yang udah saya share sama teman-teman. Jadi 5 strategi itulah yang saya lakukan untuk bisa ngebesarin business relation dengan digital marketing. Dan balik lagi ujung-ujungnya ini adalah atas izin Allah juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat insight barunya dari Kak Adin. Untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab guys, teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua punya pertanyaan dari semua presentasi yang ditampilkan sama Kak Adin, silahkan angkat tangannya, nanti akan disamperin sama runner kita. Itu Kak. Oke. Oh boleh. Duduk ya Bapak Ibu. Buat yang bertanya silakan sebutkan nama dan asalnya ya Kak. Terima kasih. Ya, halo. Nama saya Nova. Halo Kak. Iya. Kak, saya mau tanya tadi tentang scale up sama scale out. Kalau scale out kan tadi saya udah mudeng-mudeng dikit lah. Nah, yang scale up saya boleh tanya nggak Kak? Tadi kan yang dijelasin lebih ke scale out. Jadi kalau misalnya scale up itu seandainya kita setting semuanya itu sama Kak, dan iklan itu ternyata works gitu kan. Nah, ketika kita, terus kan kita misalnya setting udah 3 hari dan itu udah selesai gitu. Kalau kita mengulang hal yang sama, materi iklannya, maksudnya kita ngulangi lagi dengan semuanya itu sama gitu. Itu apakah target audiensnya itu aja, atau sebenarnya si Facebook itu beda lagi gitu, atau seandainya kita tambah jumlah budget iklannya gitu, apakah itu nanti nambah di orangnya itu aja muter di situ, dia cuman akhirnya dia mengulang melihat bisa berapa kali, atau sebenarnya sama Facebook dikembangin lagi gitu. Karena misalnya kita kan kadang-kadang kalau misalnya works, aduh nih works nih, gimana nih gitu. Di ngulang juga pengennya ngulang tapi hasilnya tetap bagus, atau malah sebenarnya itu sama-sama aja, nggak akan nambah follower, nggak akan nambah apa-apa gitu. Makasih. Oke, terima kasih tadi Kak Novan ya. Oke, jadi sebenarnya kalau saya biasanya, yang pertama saya nggak pernah mematikan iklan kecuali memang lagi ada promo sampai tanggal tertentu. Kebayang sampai sini. Misalnya Kelambi lagi bikin promo yang harus saya iklankan dari tanggal 10 sampai tanggal 15 misalnya. Nah itu baru tuh saya setting waktu mulai sampai waktu akhirnya, itu saya setting dari tanggal 10 sampai tanggal 15 misalnya. Nah tapi kalau misalnya konten yang bukan promo, yang tanpa ada waktunya, itu saya biasanya nggak pernah saya pasang setting waktu berakhirnya kapan. Itu yang pertama. Supaya apa? Supaya kalau iklannya lagi bagus, ya udah jalan terus aja. Sedangkan kalau iklannya jelek gimana? Kalau iklan jelek kan tinggal kita matiin aja. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau iklan bagus, karena saya pernah punya pengalaman. Iklan saya bagus, saya setting misalnya 5 hari gitu ya. Iklan saya jalan. Lagi jalan, bagus. Pas lagi bagus, saya lupa. Ternyata hari itu tuh sehari iklan saya mati, hari terakhir misalnya. Tapi saya lupa. Akhirnya iklannya mati kan. Iklannya mati, besoknya saya baru ingat kok nggak ada yang ngechat waktu saya dulu pas sempat jualan. Kok nggak ada yang ngechat? Akhirnya saya cek iklan, ternyata iklannya udah mati kemarin. Oh pantasan nggak ada chat masuk, ibaratnya gitu kan. Nah, ketika saya mau jalanin iklannya lagi, saya aktifin lagi, itu langsung berubah biasanya. Kenapa? Karena si algoritma Facebooknya itu kayak belajar lagi dari awal. Karena dia udah sempat mati,
Terus dia akhirnya kayak belajar ulang lagi dari awal, walaupun kita ngidupin iklan yang sama. Nah itu saya dapetin, makanya saya biasanya kalau jalanin iklan itu nggak pernah saya matiin, kecuali tadi ada tanggal-tanggal promo. Jalan terus aja, kalau lagi bagus jadi biar bagus terus aja. Jadi jangan sampai lagi bagus-bagusnya tiba-tiba mati, mau ngulang lagi malah jelek, oh itu galaunya minta ampun. Kayak lagi sayang-sayangnya terus ditinggalin lah, itu kan galaunya minta ampun gitu ya. Kayak gitu kurang lebih. Jadi kalau menurutku jangan dimatiin, jadi jangan disetting tanggal waktunya. Jalanin terus aja, kalau jelek ya tinggal matiin aja. Lebih gampang. Kalau udah jelek misalnya 3 hari berturut-turut jelek terus ya udah matiin aja. Nggak repot. Ketimbang lagi bagus-bagusnya malah mati, sayang menurutku. Gitu. Solusinya sih mending seperti itu. Kejawab mungkin? Siap. Ada lagi? Oke, ada lagi. Sebelah sini dulu ya. Dari ibu di depan sini tolong. Runner. Ibu yang pakai baju ungu. Halo Kak, nama Iya. saya Leoni, saya mau tanya, tadi kan penjualan yang sustainable itu kan ada branding, marketing sama selling. Terus kalau Kakak kan lebih concern di digital marketingnya di marketing sama selling. Nah kalau Kelambi itu udah bisa dibilang nutup mata lah, brandingnya udah bagus gitu. Tapi buat kita teman-teman yang baru gitu, digital marketingnya di brandingnya tuh gimana gitu, maksudnya kan kadang-kadang kita ya udah budget sedikit buat awareness dulu gitu, seperti itu. Satu pertanyaan itu, yang kedua yang bikin turun 22.000 minus itu Kelambi itu kenapa ya gitu? Apa jenuh atau memang konsepnya gitu-gitu aja gitu? Itu kan perlu disampaikan juga, takutnya kita juga ngalamin seperti itu. Yang ketiga launching di Kelambi itu ngikutin saran-saran dari digital marketing nggak sih? Ini jangan dulu, ini lagi rame nih launchingnya apa gitu. Apa memang sudah rutin sebulan berapa kali gitu? Gitu Kak, kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, dari penjualan sustainable, branding, marketing, dan selling itu bagaimana mengaturnya gitu ya Bu ya, untuk di awal. Nah, sebenarnya kalau digital marketing tadi saya udah jelasin, itu di bagian dari marketing dan sellingnya. Nah, bagaimana sebenarnya dari sisi brandingnya? Branding itu sebenarnya lebih ke arah activity-nya, branding activity-nya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya kita kolaborasi sama brand lain. Itu adalah salah satu bentuk brand activity. Atau yang kedua kita kolaborasi sama influencer. Jadi kolaborasi sama influencer nggak harus bisa bayar di awal. Bahkan kita bisa nego untuk bagi hasil di akhir. Kebayang nggak? Ya, kita pernah ngelakuin kayak gitu soalnya. Bukan pernah, sering ngelakuin kayak gitu. Kolaborasi tapi bagi hasil di akhir. Misalnya, mau nggak kita bikin kolaborasi sama X misalnya. Ya udah kita kolaborasi, habis itu tapi kita sistem bagi hasilnya adalah sistem kolaborasinya adalah bagi hasil. Nanti dihitung kita kolaborasi selama 3 bulan, misalnya 3 bulan itu penjualan berapa, secara revenue berapa, bagi hasilnya berapa. Kayak gitu, itu kan termasuk brand activity sebenarnya. Jadi di satu sisi kita dapat exposure dari si influencer atau KOL-nya, plus kita juga dapat brand activity-nya tadi, dapat brandingnya. Karena kita udah kolaborasi sama si influencer tersebut. Dan balik lagi, influencernya perlu kita cari yang tepat juga sesuai sama marketing kita supaya nanti ketika dapat exposure selama 3 bulan itu benar-benar mempengaruhi penjualan kita. Itu kayak gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang dilakukan ketika branding itu nggak harus bayar di depan. Semua bisa diajak kolaborasi dengan sistem kayak tadi, negosiasi jatuhnya. Kebetulan di Kelambi juga ada tim partnership ya jatuhnya, dia yang cukup jago negosiasi. Jadi bahkan negosiasi sama marketplace pun juga bisa. Karena dari marketplace, contoh misalnya saya sebutin misalnya Tokopedia. Kelambi ada kolaborasi sama Tokopedia. Ada sistem bagi hasilnya. Dan ketika bagi hasilnya itu, tapi di awal kita akan dapat banyak exposure dari Tokopedia-nya sendiri. Kita dapat banner di home banner di depan, kita dapat exposure dari Instagram atau Tokopedia, itu kan naikin branding juga. Gitu. Jadi sebenarnya dari sisi digital marketing itu adalah mensupport brandingnya tersebut. Oh kita udah kolaborasi sama Tokopedia, oh kita udah kolaborasi sama influencer A. Nah itu digital marketing ngebantu untuk mengekspos itu lebih banyak, lebih dalam dari sisi situnya. Jadi untuk naikin branding adalah bagaimana kita memikirkan brand activity untuk brand kita, walaupun kalau di awal itu nggak harus kita yang ngeluarin duit.
Bisa dengan cara partnership, kolaborasi kayak tadi. Intinya sama-sama senang, gitu ya. Nah yang kedua, tadi pertanyaan itu, yang minus, oh ya followers minus itu karena apa? Jadi followers minus itu karena kita pernah ngelakuin yang namanya, kalau pas saya tanya ya waktu itu karena kita pernah ngelakuin yang namanya ikoi-ikoyan, ada yang tahu nggak? Ikoi-ikoyan, giveaway lah, ya semacam giveaway di Instagram. Itu naik cukup oke, tapi setelahnya ya begitu tadi. Parah dan berat banget, dan secara algoritma sosial medianya ngangkatnya jadi lebih berat. Kenapa? Karena kita dapat growth followers yang mana itu sebenarnya bukan market kita gitu. Cuman orang-orang yang ngejar hadiah doang, cuman ngejar giveaway doang. Minusnya banyak, ngangkatnya lagi beratnya minta ampun. Kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, itu kan udah lewat. Akhirnya kita coba cari strateginya supaya kita bisa nge-grab market yang sesuai lagi. Gitu. Jadi menurutku giveaway bagus, oke, cuman itu sesaat. Ya, kita dapat followers naik, exposure sesaat dan tidak terlalu dapat market yang sesuai yang kita mau. Itu sih kalau dariku ya. Jadi kalau saran dariku kalau untuk awal banget ngebangun akun Instagram itu yang pertama jangan giveaway boleh tapi sesaat doang. Kebayangnya tinggal tergantung kita mau dapetin hasil jeleknya nanti seperti apa. Jadi kalau menurutku jangan giveaway kalau untuk di awal. Yang kedua, jangan beli followers. Gitu. Jadi organik aja. Kita ngelakuin iklan, kita ngelakuin marketing activity, branding activity aja untuk naikin followers. Gitu. Yang ketiga itu tadi jadwal launching. Jadwal launching itu kita ada tim desainnya sendiri. Jadi di Kelambi punya tim desain yang dipegang sama Kak Nadine sendiri ya. Itu yang mereka yang nentuin tanggal launching. Gitu. Nah, jadi misalnya tim desain dia bikin desain produk untuk di bulan Mei misalnya. Dia desain untuk bulan Mei, nanti dilempar ke tim produksi. Tim produksi ini kira-kira dengan desain ini, desain bulan Mei itu ada 10 desain misalnya. Dengan kuantiti sekian ribu masing-masing desainnya, itu kira-kira bisa jadi dalam waktu berapa lama. Nah di hari akhir dia jadi, plus 3 hari sampai 5 hari itulah jadwal launching. Gitu. Jadi dari desain ke produksi, dia bisa jadinya kapan. Nah ditambah tuh misalnya dia jadi tanggal 20. Nah tanggal 25 baru kita launching. Gitu. Jadi itu untuk nentuin tanggal launching. Gitu. Terima kasih. Oke, gimana Ibu? Apakah jawabannya cukup? Oke, selanjutnya pertanyaan kita lempar ke sini, apakah ada sebelah sini? Yang online boleh mungkin. Oke, nanti setelah ini ya. Oh yang di sini ya. Oke, ada kah yang sebelah sini? Oh nggak ada, kalau gitu kita lempar ke, banyak ya. Sebelah sana dulu deh, sebelah sana. Ini buat kakak yang itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia dari brand Ramalah Hijab, hijab etnik. Pertanyaan saya mengenai digital marketing, kalau tim digital marketing itu lebih sukanya bagi hasil atau gaji pokok atau saham atau mix dari ketiganya. Terus juga kalau untuk ngajakin kolaps dengan digital marketing itu tempat kumpulnya di mana sih Kak? Mungkin itu juga bisa kasih bocoran buat kita para pelaku usaha pemula yang pengen juga brandnya naik. Terima kasih. Oke, ini menarik nih ya ngomongin duit soalnya. Jadi digital marketing lebih tertarik offernya yang mana gitu ya. Gaji fix atau bagi hasil atau saham atau apa gitu ya. Nah sebenarnya balik lagi tergantung visi si digital marketernya seperti apa. Kalau misalnya bahkan ada lebih tambahan apakah dapat insentif gitu ya. Nah jadi sebenarnya tergantung dari visi si digital marketingnya sendiri, dia lebih nyamannya kayak gimana. Itu sih sebenarnya balik lagi tergantung nego. Tapi menurut saya hal yang paling disenangin seorang digital marketing itu menurut saya, karena saya juga senang gitu ya, itu adalah saat ada bagi hasil atau insentif lah minimal. Jadi ibaratnya gini, karena ketika kita effort lebih gede
dapatnya juga bisa lebih gede. Gitu. Nah kalau gaji fix pokok dapat ada atau enggak, itu ya balik lagi dari kitanya mau ngikat atau enggak. Jadi menurutku gaji fix itu tujuannya adalah untuk ngikat dia supaya tetap stay di kita, stay di brand kita. Itu tujuan untuk gaji fix kan, karena udah digaji ya udah dia nggak bisa kemana-mana dalam tanda kutip. Nah adanya tambahan insentif atau bagi hasil atau mungkin saham itu adalah tujuannya supaya dia bisa mau effort lebih besar, mau ownership-nya juga ada, supaya dia mau effort lebih gede, mikirin lebih banyak, yang mana ketika dia mikirin lebih banyak, omset lebih naik, dia juga dapat lebih gede, kayak gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tempat ngumpulnya. Tempat ngumpulnya di mana ya? Di entrepreneurs.id itu banyak digital marketing. Entrepreneurs.id itu saya belajar banyak juga. Kemarin mungkin yang datang hari pertama ada namanya Mas Faisal ya, itu saya belajar banyak sama dia. Itu circle-nya tuh banyak digital marketing. Nah menurutku justru adalah dengan ikut komunitas-komunitas kayak gini. Ikut komunitas-komunitas kayak gini tuh banyak ketemu digital marketing, bahkan ya bukan cuma digital marketing kan. Banyak pebisnis juga, banyak owner juga, banyak hal-hal lain yang mungkin bisa ketemu di komunitas kayak gini. Gitu. Jadi menurutku ikut banyak komunitas yang sesuai dengan visi brandnya sih. Itu akan banyak ketemu SDM yang menurut kita itu bisa ngebantu kita ke depannya, gitu. Ya, sama-sama. Oke, gimana Ibu? Apakah sudah terjawab? Baiklah, sekarang kita akan beralih ke online. Boleh di scroll down. Oke, di sini ada pertanyaan dari KAD Laura. Pertanyaannya itu menurut Mas Adwin, untuk pembisnis yang baru mau scale up, seberapa penting sih peran digital marketing dalam kesuksesan brand tersebut? Gimana nih Mas? Pertanyaannya dari KAD. KAD ya, jadi menurut Mas Adwin untuk bisnis yang baru mau scale up, seberapa penting peran digital marketing dalam kesuksesan brand tersebut? Sebenarnya balik lagi, harus diukur dulu. Saya nggak bisa menjamin apakah dengan digital marketing itu akan membantu kesuksesan atau enggak. Karena yang tadi saya lihatin, dalam korelasi penjualan itu ada 7 kalau di Kelambi yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pakai iklan. Nah, kalau pakai digital marketing. Jadi harus diukur, harus dites semuanya terlebih dahulu. Tapi apakah bisa membantu? Menurutku bisa membantu. Bahkan pasti membantu. Tapi apakah eksponensial atau enggak? Itu tergantung faktor-faktor banyak hal tadi yang perlu diperhatikan, harus diukur. Jadi ibaratnya gini, kalau kita mau nyoba satu strategi, apakah ini akan berhasil atau enggak di brand kita, itu harus dites dulu. Harus terjun dulu di dalamnya, dites segala sisi. Kalau ternyata nggak works, ya udah berarti strategi itu nggak berhasil. Pakai strategi yang lain. Kebayang nggak sampai sini? Jadi jangan terpaku sama satu hal, habis itu stuck di situ aja. Enggak, karena masih banyak jalan lain kok. Ibarat kata kalau misalnya Kelambi tanpa digital marketing pun menurutku pasti akan jalan juga. Kebayang nggak? Karena tadi ada 7 faktor yang menentukan. Iklan atau yang lain itu cuma satu doang. Jadi perlu dites. Gitu. Peran pentingnya kalau untuk brand baru di awal dengan digital marketing, perannya itu adalah untuk membantu exposure lebih besar. Karena kita bisa ngiklanin, bisa menarik customer atau audiens yang lebih luas dengan digital marketing. Itu sih tujuannya. Mudah-mudahan kejawab ya Kak Ade. Oke, jadi boleh aku jabarin lagi untuk scale up-nya itu yang pertama adalah testing ya Kak. Habis itu peran dari scale up digital marketing sendiri untuk brand baru adalah untuk exposure. Jadi bicara tentang testing, tadi kan testing ada di 2 ya, di yang kedua. Nah bicara tentang testing, di sini ada pertanyaan lagi dari nggak ada namanya, tapi Mas mau nanya kalau untuk testing biasanya biaya budget yang oke itu berapa? Oke, ini masih nyambung ya. Jadi untuk testing, budgetnya itu biasanya berapa budget testing, bener ya. Nah, jadi biasanya kalau kita nge-breakdown itu, yang pertama adalah dari, ini kalau saya breakdown lebih dalam ya. Jadi misalnya kita punya breakdown awal itu adalah dari target revenue. Target revenue bulan Mei misalnya berapa? Oh sekian M. Oke, dari sekian M, langsung tuh 10% itu untuk budget marketing. Budget marketing secara keseluruhan. Kebayang ya? Jadi
10% dari revenue itu adalah budget marketing secara keseluruhan. Gitu ya. Nah, dari budget marketing secara keseluruhan, untuk budget iklan, kalau di Kelambi, itu biasanya 10 sampai maksimal 20%. Tapi rata-rata 10-15%. Maksimal tuh 20% dari budget marketing. Kebayang ya? Nah, kalau untuk budget testingnya berapa? Nah, ya udah dari 10% budget iklan tadi, misalnya mundurin akhirnya budget marketing, budget iklan misalnya 50 juta sebulan misalnya. Dari 50 juta sebulan itu biasanya itu aku bagi per 30 hari. Jadi 50 juta dibagi 30 hari itu berarti kan kurang lebih seharinya 1,5 juta. 1,5 juta sampai 1,8 juta sehari. Ya udah, sehari itu aku testing dengan budget itu 1,8, 1,5 misalnya, itu aku pecah. Jadi 1,5 itu nggak jadi satu campaign, tapi jadi beberapa campaign. Per campaignnya itu aku budgetnya biasanya 25.000, 50.000 atau 100.000 per campaignnya. Gitu. Nah, besaran 1,5 jutanya tadi itu kan didapat dari target revenue kan. Jadi sebenarnya berapa budget testingnya? Tergantung dari target omsetnya berapa. Gitu. Kebayang ya sampai sini ya. Ya. Oke, makasih buat jawabannya Kak. Buat yang ini satu lagi yang online scroll down. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana sih cara kita lihat dan menargetkan orang yang sudah melihat iklan di 8 detik pertama Kak? Oh oke, yang tadi ya. Iya, dari Kak Aulia Arindani. Iya, jadi sebenarnya untuk kita nargetin ke orang yang pernah ngeliat 8 detik iklan pertama tadi pakai strategi yang namanya custom audience. Jadi di Facebook atau Instagram Ads itu ada menu yang namanya audience. Di menu audience itu kita tinggal pilih custom audience. Jadi setelah kita pilih custom audience, itu nanti kita pilih sumber custom audience-nya mau dari mana. Ya udah dari video yang udah pernah kita iklankan. Di situ gampang kok, tinggal ngikutin aja. Dari audience, pilih custom audience, pilih video, nanti diarahin video apa yang mau kita kumpulin audiensnya. Ya udah tinggal kita pilih, nanti tinggal kita pilih kita mau ngambil orang yang udah berapa persen nonton. Gitu. Kalau saya karena rata-rata Kelambi videonya 15 detik, saya ngambilnya 50%. Berarti 50% kan kurang lebih 7 sampai 8 detik. Ya udah saya ngambil dari situ dalam berapa hari ke belakang. Saya biasanya dalam 7 hari ke belakang atau dalam 14 hari ke belakang. Udah, saya tinggal save. Nanti biasanya datanya paling lama itu 1 hari dikumpulin sama si Facebooknya. Gitu, selama 1 hari paling lama, baru besoknya baru bisa kita gunain. Gitu, paling lama. Tapi kadang bisa cepat juga. Gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, untuk jawabannya dan pertanyaan dari teman-teman yang baik di online maupun offline. Berhubung sekarang udah jam 12:01, kita sudahi dulu sesi tanya jawab dan dari Kak Adwin sendiri. Untuk pertanyaan yang lebih lanjut yang masih mau tanya mungkin bisa tanya secara personal sama kakaknya, kan kita akan ada istirahat waktu dan tempat, saya kembalikan lagi ke Kak Farhan. Terima kasih yuk Kak. Oke, terima kasih teman-teman, izin pamit ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu buat Mas Adwin dari Wereng Kelambi, teman-teman keren banget. Nah tadi ada pertanyaan, di mana sih kumpulnya para digital marketing, kayak Mas Adwin bilang ada di Entrepreneurs pastinya Kak. Dan terus juga tadi kan Mas Adwin ngebahasnya teknis banget tuh buat teman-teman yang mau dapet
course tentang Facebook Ads dari dasar banget sampai cara gimana nge-scale up bisnis teman-teman, itu entrepreneurs ngebagiin secara gratis. Tapi dengan syarat teman-teman foto di foto booth yang ada di depan, tag Instagram entrepreneurs.id di Instagram. Kayak gitu. Terus aku juga nggak bosan-bosan ngingetin, di belakang ada beberapa booth yang bisa teman-teman kunjungin. Ada dari shipper dan juga merchandise dari entrepreneurs.id. Kayak gitu. Terus juga nanti ternyata teman-teman, aku baru dapat info nih dari Indo Intertext-nya bahwa hall tour nanti itu ditiadakan teman-teman karena adanya sedikit kendala. Jadi nanti teman-teman ketika Isoma, teman-teman bisa mandiri keliling booth-booth yang ada di Indo Intertext pada siang hari ini kayak gitu. Terus juga aku mau nge-remind, boleh slide-nya. Nah ini kemarin Pak Faisal nyampein beberapa materi, teman-teman boleh foto lagi di mana entrepreneurs nawarin beberapa program yang bisa teman-teman daftar, dimana kalau misalkan teman-teman daftar sampai hari ini teman-teman udah free bisa ikut Facebook Ad Workshop di hari Sabtu nanti di kantornya entrepreneurs.id kayak gitu teman-teman. Dan terus juga aku mau ngingetin ada upcoming event dari entrepreneurs.id yang bisa teman-teman cek di link bio-nya Instagram entrepreneurs.id. Teman-teman buat 3 minggu ke depan itu akan ada event-event fashion planner juga, jadi masih nyambung banget sama bisnis-bisnisnya teman-teman. Kayak juga udah aku bilang tadi akan ada banyak banget gift-gift dari button scarf-nya langsung, dari Kalinda langsung. Udah banyak teman-teman yang keluar nih, padahal aku mau bagi-bagi, udah nggak sabar mau Isoma kali ya. Aku mau infoin buat teman-teman, nanti kan kita balik lagi jam 13.30 nih teman-teman. Buat teman-teman yang ada di offline, aku udah hitung nih satu baris kira-kira ada 30. Buat teman-teman yang ngisi 2 baris pertama akan dapat gift dari button scarf di 13.30 nanti. Jadi pastiin teman-teman datang tepat waktu. Buat teman-teman yang ada di 2 baris pertama akan dapat gift langsung dari Kak Linda. Kayak gitu teman-teman. Itu aja dari aku teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di jam 13.30. Pastiin jangan, karena setelah jam 13.30 akan ada materi langsung dari Kak Linda. Itu aja teman-teman dari aku, terima kasih. Sampai jumpa di jam 13.30 teman-teman. Selamat keliling. Linda Anggrea, sosok kreatif di balik brand fashion Button Scarves. Brand fashion lokal dengan kualitas premium yang kini berhasil menembus pasar internasional dengan tampil di New York Fashion Week. Siapa yang sangka kalau Kak Linda mengawali Button Scarves dari garasi rumah dan memulai semuanya sendirian loh. Kini Button Scarves sudah menjadi brand fashion dengan omset miliaran per bulannya. Eits, gak cuma itu, Button Scarves juga rutin kolaborasi dengan brand-brand internasional seperti Disney dan juga Little Pony. Keren banget kan? Nah, kamu bisa dengerin strategi branding yang dilakukan oleh Kak Linda untuk Button Scarves di pameran Inatex dan Indo Intertext 2023. Disiarkan secara offline dan online langsung dari J-Expo Kemayoran di tanggal 29 sampai 30 Maret 2023. Caranya, klik link di bawah ini.